Aku menemukan diriku yakin. Jejak kekecewaan muncul di wajah Lu Shenhou. Kita semua adalah bagian dari kehidupan, jadi mengapa kita berusaha memisahkan diri dari orang lain dan memandang rendah mereka? Kami kemudian akan menemukan diri kami benar-benar terisolasi di akhir segalanya. Sungguh keberadaan yang sepi, desahnya. Aku akhirnya mengerti Xuan Yuan, Ling Weiyang, dan Bai Qiaoju, dan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka juga memandang diri mereka sebagai bagian dari lingkaran kehidupan yang lebih besar. King Yu memandang Lu Yun, yang tetap diam. Namaku Ziguangji, tiba-tiba dia menyuarakan nama aslinya. Saya sudah mati, tetapi menjadi hantu Akasha karena saya menyimpan kebencian yang besar. Jantung Lu Yun berdetak kencang. Hantu Akasha, entitas-entitas itu telah membebani hatinya untuk waktu yang sangat lama, dan sekarang Lu Shenhou, Ziguangji mengaku dirinya sebagai salah satu dari mereka. Apa itu hantu Akasha? Atau lebih tepatnya, apa yang berubah menjadi mereka? Hanya dengan memahami mereka secara menyeluruh, dia dapat menargetkan tindakannya sesuai dengan itu dan menemukan cara untuk melawannya. Dia pernah mendengar nama Ziguangji sebelumnya, nama itu sering disebut dengan Ling Weiyang dan Xuan Yuan. Ini adalah pohon segudang abadi. Pada waktu sebelum Kaisar jatuh, ketiga pendiri membaca irama Dao abadi dari pohon ini dan menciptakannya seperti itu. Alih-alih mendiskusikan hantu Akasha dengan Lu Yun, Ziguangji membuka tangannya untuk memperlihatkan sebuah pohon muda. The Immortal Miriatri juga dikenal sebagai akar roh terbesar kedua dari peringkat, terdaftar hanya di bawah Chaos Lotus. Waktu sebelum kejatuhan Kaisar telah menjadi salah satu dao besar yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi surga. Dao manusia adalah yang terbesar di antara mereka, memerintah dunia dan memerintah tertinggi atas semua dao besar lainnya. Di zaman kemuliaan itulah dao abadi muncul, ketiga pendiri terinspirasi oleh apa yang mereka pahami dari akar roh. Menerima pohon segudang abadi, Lu Yun mengangguk dengan lembut. Jika akar roh bawaan terbesar kedua memiliki irama dao abadi, maka akar roh terbesar teratai kekacauan gumamnya tanpa sadar. Mereka mengekstrak irama dari akar teratai dan menggabungkannya ke dalam dao abadi. Apa yang dimiliki Immortal Miriatri hanyalah prototipe. Ekspresi yang sangat misterius muncul di wajah Ziguangji dan dia melambaikan tangan. Lu Yun menemukan dengan sangat terkejut bahwa saingan lamanya tampaknya telah mengisolasi sepetak ruang ini dari dunia. Waktu telah berhenti, semua orang selain mereka berdua membeku pada saat ini termasuk King Yu. Sekarang, aku akan menggunakan sulur terakhir dari kekuatanku untuk memberitahumu tabu terbesar di bawah langit rahasia di balik Kaisar jatuh dan hantu Akasha. Kata-katanya baru saja bergema ketika langit berubah menjadi merah darah. Raungan sunyi dan ratapan sedih naik sementara wajah-wajah hantu yang mengerikan muncul di langit, menggeram saat mereka menerkam keduanya. Pergi bersamamu. Ziguangji memutar kepalanya ke belakang, wajahnya pucat pasi dan wajahnya mulai kabur. Mereka berubah menjadi wajah hantu yang digambar di selembar kertas, yang sepertinya menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Hantu Akasha, itulah yang dia tuju. Warna di langit langsung surut, tangisan yang menusuk tulang dan wajah-wajah mengerikan segera menghilang. Langit biru cerah kembali di atas mereka. Ziguangji mempertahankan penampilan hantu Akasha dan suaranya mulai memudar masuk dan keluar. Dao manusia adalah apa adanya karena manusia yang menciptakannya. Merek kemanusiaan tercetak di atasnya, jadi semua bentuk kehidupan lainnya harus mengambil bentuk manusia untuk mengolahnya. Dao abadi adalah jalan dari semua kehidupan karena semua merek mereka tercetak di atasnya. Turun di neraka, bersila di depan pohon karma, Gelong menundukkan kepalanya dengan desahan lembut. Di kaki Gunung Xuan Huang, Ziguangji memandang gunung yang menjulang tinggi di depannya. Pada masa itu, ritme dan aturan dunia sangat jelas. Kehidupan berlimpah, dan kaisar-kaisar agung muncul dari ras manapun yang dapat berkultivasi. Keberadaan khusus tertentu merasa bahwa ada terlalu banyak kaisar besar di negeri itu, jadi dia memulai pembantaian besar-besaran di seluruh alam semesta. Namun, seseorang menghentikannya tidak lama setelah dia mulai. Lu Yun bergeser tidak nyaman, dia pernah mendengar tentang prestasi hebat Charmin Eternal sebelumnya. Merek ras dapat ditemukan di Dao Agung yang dimiliki oleh Kaisar Agung mereka. Ziguangji menyatakan dengan serius. Spekulasi mengerikan muncul di benak Lu Yun. Gelong pernah melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengguncang dunia dan meneror semua kehidupan. Itu sangat menghancurkan sehingga dia tidak berani membicarakannya bahkan sekarang, sementara Lu Yun telah lama menduga siapa pelayan tua itu. Kaisar-kaisar agung itu, kaisar-kaisar agung itu, pada akhirnya mereka juga cacing yang menyedihkan. Kultivasi seumur hidup disajikan di piring perak ke piring lain.
Pertempuran Kaisar Jatuh adalah pembantaian yang dilakukan oleh 3 pendiri Dao Abadi dan beberapa tokoh lainnya untuk membantai semua kaisar besar di negeri itu, sehingga untaian Dao besar mereka dapat dilucuti segar dari tubuh mereka untuk dimasukkan ke dalam Dao Abadi. Segudang kaisar besar tewas dan lautan darah tidak cukup untuk menggambarkan pembantaian itu. Sekarat dalam kerinduan dan ratapan alam semesta, kaisar-kaisar besar itu tumbuh kuat lagi dari kebencian mereka. Namun, kebencian mereka begitu kuat sehingga mengambil alih kendali mereka dan mengubahnya menjadi hantu Akasha untuk menghantui Dao Abadi yang baru lahir. Jalan berdarah yang Anda lihat di alam hampa itu tidak diwarnai dengan darah para jenius di kemudian hari, tetapi dari darah para kaisar agung. Oh, Dao Abadi yang berdarah ini. Orang-orang mencoba menghentikan pertempuran Kaisar Jatuh, tentu saja. Saya adalah salah satu dari mereka, dan saya mati karena masalah saya. Mereka mengekstrak Dao besar saya juga dan menggabungkannya ke dalam Dao Abadi, jadi saya juga menjadi hantu Akasha. Saya satu-satunya yang bisa membebaskan diri dari Dao Abadi dan berjalan di dunia. Hantu Akasha adalah hantu Dao Surgawi. Begitu Dao besar kami menjadi bagian dari Dao Abadi, kami juga menjadi hantu Akashanya. Ziguangji mengulurkan tangan dan membelai gunung di depannya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka mencatat semua Dao besar yang mereka curi ke sepotong perunggu, itulah sebabnya perunggu kemudian menjadi logam pengorbanan untuk Dao Abadi. Suara Ziguangji tumbuh lebih lembut dan lebih lembut, memudar bersama dengan sosoknya. Reaksi balik untuk mengungkapkan rahasia semacam itu sangat besar, dan merek hidupnya perlahan-lahan menghilang. Kamu bersedia mengorbankan replika Kaisar Agungmu demi semua kehidupan, dan Xuan Yuan, Ling Weiyang, dan Bai Qiaoju pergi ke kematian mereka demi generasi mendatang, tapi tidak semua orang memiliki hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Aku punya satu pertanyaan lagi. Lu Yun dengan cepat mengangkat. Mengapa ketiga pendiri menciptakan Dao Abadi, dan mengapa mereka menggunakan Dao Agung dari semua Kaisar Agung untuk memperkuatnya? Apa Dao Abadi bagi dunia? Hahaha, Ziguangji tertawa terbahak-bahak. Karena kehidupan dan dunia akan terus berlanjut hanya ketika mereka berkembang di bawah Dao Abadi yang dimiliki oleh semua kehidupan. Tetapi apa hubungan kelangsungan hidup semua makhluk dan kerusakan dunia dengan Kaisar-Kaisar Agung yang disucikan itu? Ternyata kita yang salah. Pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari kehidupan. Pop, tubuhnya tiba-tiba meledak seperti balon yang meletus, lalu menghilang tanpa jejak. Sekarang setelah kamu tahu tentang masalah ini kubur jauh di dalam hatimu. Suara gelong terdengar jauh di benak Lu Yun. Kau benar, gumam pemuda itu. Tidak ada yang namanya baik atau jahat di dunia, dan tidak ada tentang siapa yang benar atau salah. Ini hanya benar-benar, semua masalah perspektif. Ke surga, apa perbedaan antara Kaisar Agung dan sebutir pasir? Suasana hati Lu Yun menurun setelah dia mengetahui kebenaran di balik kejatuhan Kaisar dan apa yang terdiri dari hantu Akasha. Itu bukan rasa takut atau takut, tapi simpati. Senior Ziguangji benar, jalan Dao Abadi ini berlumuran darah. Gelong terdiam untuk waktu yang sangat lama. Tapi, kami tidak punya pilihan. Titik. Masing-masing dari 4 lautan abadi menyimpan rahasia besar. Laut Utara memiliki makam naga, dunia bawah dapat ditemukan di Laut Timur, dan ujung Laut Barat bertemu dengan Laut Hitam. Laut Hitam seperti namanya, dipenuhi air dengan warna tinta murni. Namun, itu bukan laut mati. Kehidupan penuh dengan kedalamannya dan naungan rumah mereka tampaknya tidak mempengaruhi mereka. Reruntuhan primordial yang aneh dapat ditemukan di ujungnya, yang merupakan tempat tinggal guk-guk laut berbulu. Yuchi Tianhuang telah menemukannya sejak lama dan melakukan perjalanan kembali 150.000 tahun, di mana dia bertemu Xuan Yu dan menyampaikan kondisi zaman modern kepada para abadi dari era primordial. Lu Yun pernah mengunjungi Laut Barat sekali, tetapi hanya untuk waktu yang singkat karena tujuan utamanya adalah untuk mengganggu kesengsaraan Dong Fang Hao. Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki ujung Laut Barat. Kenapa kau harus membawaku? Bertengger di bahu Lu Yun, rubah kecil itu menggerutu sedih, Laut Hitam terlalu aneh. Kami tidak suka datang ke sini bahkan di era primordial. Dia mengayunkan kepalanya dengan marah dalam penyangkalan besar, memanggil lonceng renyah dari lonceng emas di lehernya saat dia melakukannya. Jadi kamu akhirnya ingat siapa kamu? Lu Yun memelototi rubah. Dengan itu, kemana kamu mengirim Pangeran Tuli dan yang lainnya? Mereka berada di makam Master Surgawi. Mereka akan kembali ketika mereka sepenuhnya menyempurnakan Gunung Vast Space dan Menara Timelite. Rubah kecil itu menatap Lu Yun dengan sedikit rasa bersalah dengan mata birunya. Halo, apa kau lupa bahwa aku adalah Raja Suci Dunia Bawah? Tatapan Lu Yun menajam dengan intensitas.
Seseorang mengambil dua harta itu sejak lama. Miao menciut pada dirinya sendiri dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan Yu Hengluo, di mana kamu membawa Yu Hengluo? Frustrasi menggelegak di hati Lu Yun. Dia menemukan gadis itu setelah dia menghilang dari makam Master Surgawi dan menempatkannya di bawah Gunung Xuan Huang. Berniat untuk menggunakan kekuatan Dao Abadi untuk menyembuhkannya, dia telah dibutakan untuk menemukan bahwa dia menghilang untuk kedua kalinya. Lu Yun masih tidak tahu mengapa ada dua versi dirinya, tetapi dengan tajam menangkap jejak keberadaan rubah kecil di mana yang kedua telah menghilang. Jadi Miao juga berada di balik hilangnya Yu Hengluo. Rubah kecil itu merentangkan dua cakarnya yang gemuk dan menutupi matanya, memainkan tiruan yang mengagumkan dari tuli dan bisu. Lu Yun mencengkeram tengkuk lehernya dan menatap wajahnya dengan kejam. Miao menundukkan kepalanya dan menjadi lemas di tangannya, gambaran bahwa dia tidak menanggapi apapun yang akan dia lakukan padanya. Rubah di tangan, Lu Yun menuju ke ujung laut hitam. Pohon zombie terletak di mana ia berakhir, di mana sarang guk-guk laut berbulu terletak. Dewa Iblis telah menaklukkan guk-guk laut berbulu dan bersekutu dengan Dong Fang Hao untuk melakukan kontrol penuh atas Laut Barat. Pengadilan Laut Barat tidak lagi, dan monster abadi yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan rumah mereka untuk diserap oleh 3 faksi laut lainnya. Itu adalah kota hantu di Laut Barat. Akhir-akhir ini tidak ada seorang pun yang hadir selain guk-guk laut berbulu dan beberapa makhluk duniawi yang tidak bisa pergi. Aliansi pedagang telah mendirikan banyak cabang di Laut Barat juga, tetapi mereka semua telah ditarik sampai ke akar-akarnya, kekayaan dan sumber daya mereka diklaim oleh guk-guk laut berbulu. Tidak ada yang bisa dilakukan aliansi pedagang sebagai pembalasan karena Dewa Iblis mendukung segel bulu mereka hanya bisa mundur dari Laut Barat. Seperti yang terjadi sekarang, Laut Barat hampir sepenuhnya terisolasi dari bagian dunia lainnya. Apa yang terjadi di sini? Lu Yun melewati pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tapi semuanya kosong. Sebagian besar dari mereka berlumuran darah dan berserakan dengan mayat. Ekspresi jelek turun padanya saat dia membaca informasi mereka dengan Spectral Eye. Guk-guk laut berbulu telah membantai mereka semua. Jiwa mereka telah pergi, meninggalkan sekam tubuh yang kosong. Udara kebencian yang samar melayang di atas Laut Barat, tetapi tidak melahirkan hantu jahat atau roh jahat. Apa yang ingin dilakukan guk-guk laut berbulu itu? Lu Yun mengangkat kepalanya untuk melihat ujung laut hitam, di mana sebuah pohon besar membayangi separuh perairannya. Udara iblis menyelimuti sekelilingnya, membuatnya lebih menakutkan daripada pohon zombie yang pernah dilihatnya. Itu telah mencapai puncak kerajaan Raja Manusia dan akan menjadi kaisar yang hebat setelah mengambil satu langkah kecil ke depan. Alis Lu Yun berkerut kencang. Ayo pergi, pohon zombie bukan lagi sesuatu yang bisa kutangani, desahnya dan berbalik untuk pergi. Replikanya bahkan bisa mengalahkan pohon iblis yang hampir menjadi kaisar yang hebat, tetapi mereka berada di ujung Laut Barat. Jika dua orang seperti mereka bertempur hebat di sini, maka keempat samudera besar akan menderita dari kejatuhan. Terlepas dari beberapa lokasi khusus di dunia abadi saat ini, tidak ada tempat lain yang bisa menahan bentrokan antara kaisar besar. Begitu empat samudera besar terkena dampak, 23 aspek akan kehilangan ikatannya dan segera dibongkar, menjadi 23 dunia independen. Mereka juga menjadi makanan instan bagi hantu Yin di luar gerbang dunia. Dewa Iblis tahu tentang replika Lu Yun, jadi dia dengan sangat cerdik tidak menyembunyikan dirinya di reruntuhan purba. Sebaliknya, dia membasmi pohon iblis di ujung Laut Barat untuk menunggu kedatangan Lu Yun. Setelah Dao Abadi diperbaiki dan menghubungkan langit dan bumi, dia akan menjadi kaisar besar pertama di bawahnya. Lu Yun sudah tahu cara memperbaikinya, itu hanya masalah apakah dia mau membuang Dao Abadi saat ini atau tidak. Karena kepala sekolah telah berkunjung dari jauh, mengapa pergi dengan tergesa-gesa? Suara jernih terdengar di udara saat Dewa Iblis berjalan keluar dengan mengenakan jubah hitam. Lu Yun berhenti dan melihat ke arah pembicara. Ini adalah bentuk manusia dari Dewa Iblis, tubuh yang telah menjadi makhluk abadi yang naik ke dalam kehampaan. Itu adalah replika, dan karena itu mengolah Dao Abadi, yang memungkinkan tubuh utama Dewa Iblis menjadi satu di bawah Dao Abadi. Apa yang harus saya lakukan sebagai gantinya? Memiliki beberapa minuman dengan Anda. Lu Yun mendengus dengan tawa. Aku kebetulan punya anggur enak di sini, jadi akan lebih baik jika kita minum sedikit. Dewa Iblis menyapu lengannya dengan sikap mengundang. Lu Yun sedikit mengangguk dan mengikuti musuhnya lebih jauh ke ujung Laut Barat. Baik langit dan bumi berwarna hitam di bawah pohon iblis, dan semuanya mengeluarkan udara iblis yang samar. Anggur warna darah mengalir ke dalam cangkir Lu Yun mengangkatnya dengan sopan dan menghabiskannya sekaligus.
Ini anggur yang enak. Dia menepuk bibirnya dengan penuh penghargaan. Anggur itu berwarna merah darah dan sangat kuat, tetapi tidak ada bau darah di dalamnya. Dewa Iblis juga menghabiskan cangkirnya. Saya tidak membunuh makhluk laut barat. Segel bulu telah berubah menjadi pengkhianat dan membawa Icor Bok bersama mereka, juga melukai pedang Divine Dong Fang Hao. Hampir semua anak buahnya sudah mati, Dewa Iblis bangkit setelah menikmati rasa anggurnya. Masa depan ideal saya adalah berakar di inti multiverse dan mengasimilasi Dao Iblis saya ke dalam Dao abadi, dengan demikian menjadi penguasa semua kehidupan di bawah Dao Iblis. Jadi, saya tidak akan membunuh yang abadi di sini seperti ini. 1. Lautan besar berbeda dari 4 laut abadi. Lautan besar adalah perekat dunia dan merupakan laut yang tidak bermasalah, tidak tercela, tidak bermaksud, dan tidak egois. Penamaannya agak aneh karena penulis menggunakan karakter laut, yang sama untuk mereka seperti yang dia lakukan untuk Laut Kardinal. Saya bisa mengubahnya, yaitu Nai. Dewa Iblis sangat menghargai masa depan impiannya. Dia ingin meniru dukun purba dan mengendalikan Dao abadi dengan menggabungkan Dao Iblis ke dalamnya, merintis Dao abadi Iblis. Karena itu, dia tidak akan pernah mengamuk tanpa alasan. Di matanya, semua makhluk hidup adalah pengikut dan penyembah masa depannya. Dia bukan orang gila, dia hanya ingin mengubah dunia abadi, alam semesta, dan seluruh multiverse menjadi tanah iblis. Dia tidak ingin memusnahkan semua kehidupan. Tapi sekarang, seseorang mengendalikan guk-guk laut berbulu dan menggunakannya untuk membantai semua pembudidaya dan makhluk abadi di Laut Barat. Mereka bahkan telah mengumpulkan semua jiwa yang terfragmentasi, roh sejati, dan Icor Boknya. Lu Yun meletakkan cangkir dan menatap Dewa Iblis dengan menggelengkan kepalanya. Aku tahu mengapa kamu di sini, dan aku bisa memberimu pohon zombie yang rusak. Dewa Iblis menghela nafas ketika dia melirik pohon di belakangnya. Aku tidak bisa melawan yang itu, aku jauh dari lawannya. Sifat iblisnya lebih kuat dariku dan keinginannya jauh lebih unggul. Ideal saya adalah menciptakan era Dao abadi iblis yang tak tertandingi, tetapi dia ingin menghancurkan semua kehidupan. Dia benar-benar gila. Lu Yun berkedip. Kamu telah sepenuhnya menyempurnakan roh sejati Kaisar Ilahi yang agung, dan pohon iblis adalah tubuh terbaik untuk itu. Anda akan sangat dekat untuk menjadi seorang kaisar yang hebat jika Anda menggabungkan semangat yang baru lahir. Apakah Anda benar-benar bersedia untuk melepaskan semua itu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak ingin mati, Dewa Iblis menjawab dengan serius. Saat saya membentuk roh saya yang baru lahir dan benar-benar mengendalikan pohon akan menjadi saat eksekusi saya. Dia tidak akan melepaskanku semudah ini. Dia bahkan bisa merebut Icor Bokku, apalagi pohon iblis yang baru saja kudapatkan. Dia hanya menungguku untuk tumbuh menjadi kekuatanku. Siapa dia dan apa hubungannya denganmu? Lu Yun bertanya sebagai tanggapan. Dia adalah tuanku dan dipotong-potong oleh keberadaan tabu tertentu. Dia disimpan di 4 peti mati dan menggunakan sedikit sifatnya untuk menciptakan 4 iblis darah. Sekarang dia hidup kembali dan mengambil tempatnya di dunia lagi, gumam Dewa Iblis. Lu Yun bergidik hebat. Tuan Dewa Iblis adalah makhluk menakutkan yang Gelong telah membagi dan menguburnya di 4 peti mati jahat, yang secara sukarela diciptakan oleh para tetua dari 4 roh ilahi. Dia mengira Gelong telah benar-benar menghancurkan iblis setelah mengendalikan 4 iblis, tetapi sekarang dia berjalan di bumi lagi. Aku akan memberimu pohon iblis ini jika kamu mengizinkanku mencari suaka di Akademi Dao dan menjadikanku sebagai dekan Dao iblisnya, Dewa Iblis tiba-tiba menawarkan. Lu Yun berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Dao abadi adalah pilar utama Akademi Dao dan jalan semua dapat ditemukan di dalamnya. Dao ilahi, Dao perdukunan, dan Dao iblis semuanya berada dalam lingkupnya. Dekan Dao ilahi saat ini adalah Zhao Qing, Raja Yama ke-10 Lu Yun, dan dekan Dao perdukunan adalah Xingxi. Dao iblis adalah Dao besar utama juga, tetapi posisi dekannya tetap kosong selama ini. 5 kelas berat dari Sekte Setan Bintang tidak mau, dan memang mereka juga tidak memiliki kualifikasi untuk peran itu. Itu adalah pasangan yang sempurna jika Dewa Iblis bergabung dengan Akademi Dao. Aku akan mengizinkannya, jawab Lu Yun. Tapi kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan setelah bergabung dengan Akademi Dao sebagai kepala Dao Iblis kami. Kamu tidak bisa menyerang sekolah lain hanya karena kamu mau. Tentu saja, senyum muncul di wajah Dewa Iblis sementara pohon iblis yang menjulang tinggi itu menarik dirinya ke atas, menyusut menjadi pohon muda setinggi 3 inci. Itu mendarat di tangannya, yang kemudian diberikan oleh Dewa Iblis kepada Lu Yun. Setelah dia mengambilnya, Lu Yun mengirim pohon itu ke neraka. Muridku tersayang, jadi kamu telah mengkhianati tuanmu dan memberikan sesuatu yang disukai tuanmu kepada orang lain.
Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, yang sedikit marah karena marah. Tuanku ada di sini. Terengah-engah ngeri, Dewa Iblis meledakkan 100 juta ton air laut dengan lambaian tangan, memenuhi udara dengan kabut hitam untuk menghapus lingkungan mereka. Air laut hitam ini sangat aneh sehingga tidak hanya dapat menghalangi mata, tetapi juga pikiran. Kita harus pergi. Tubuh Dewa Iblis tidak bisa lagi menahan tekanan dari roh sejati Kaisar Agung setelah dia menyerahkan pohon iblis, jadi dia tidak berani melepaskan kekuatannya, dia hanya bisa meraih Lu Yun dan lari. Jangan terburu-buru, aku ingin melihat seperti apa tuanmu itu. Kilatan kembar cahaya bintang bersinar di mata Lu Yun, dan dia entah bagaimana bertukar tempat dengan Xing Chen di detik berikutnya. Tanpa basa-basi lagi, kehadiran Kaisar Agung puncak mekar di atas Laut Barat. Penampilannya menandai manifestasi dao abadi yang melintasi dunia, jalan keabadian yang meneteskan darah merah. Itu kamu. Ketakutan dan ketidakpercayaan tiba-tiba mewarnai suara tua itu, dan seorang penatua berjubah hitam muncul di depan Lu Yun. Ciri-cirinya tidak terlihat dan energi hitam melilitnya. Semacam destruktif, keinginan menghancurkan diproyeksikan tanpa malu-malu dari emosinya. Ini aku. Lu Yun mengerjap, mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Entah bagaimana, ini bukan pertama kalinya tetua ini bertemu dengannya, dan dia tahu tingkat kekuatan yang dimiliki Xing Chen. Itu membuat Lu Yun sangat waspada. Di dalam neraka, sungai senja, api mayat, tanpa jejak, tanah hidup, dan pohon iblis mengirimkan energi ke Xing Chen melalui Tome of Life and Death, yang semakin memperkuat replika. Apakah kamu mengenalku? Tanya Lu Yun. Mati. Datang jawabannya. Penatua itu mulai bergerak dan menjatuhkan bilah cahaya hitam pekat ke Xing Chen. Apa-apaan ini, orang tua gila? Lu Yun meraung. Dia tidak mengira bahwa tetua akan memulai pertempuran di sini tanpa sepatah kata pun. Meskipun lelaki tua itu bukan kaisar yang hebat, dia memiliki kekuatan seorang kaisar. Bentrokan antara dua kaisar besar akan cukup untuk meratakan Laut Barat dan membongkar dunia abadi. Pada titik inilah Lu Yun akhirnya mengerti apa yang dimaksud iblis dengan orang gila. Tidakkah tetua ini tahu bahwa begitu Laut Barat meledak dan dunia pecah, reaksi balik yang dihasilkan akan menghancurkan bahkan kaisar-kaisar besar berkeping-keping. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Pedang hitam itu mengenai kepala Lu Yun dengan momentum untuk menghancurkan dunia. Cahayanya berkilauan dengan kebencian yang tak terbatas, dan bahkan Lu Yun tidak tahu dari mana semua kebencian ini berasal. Namun, tidak ada waktu baginya untuk mempertimbangkan ini saat ini. Tanpa jejak muncul di tangannya dan dia mencengkeramnya dengan pukulan balik, bertemu dengan bilah cahaya secara langsung. Bajingan, apakah kamu ingin menghancurkan dunia abadi? Raungan marah turun dari langit. Lonceng dan kuali besar jatuh dari atas dan menabrak Lu Yun dan sesepuh, ingin memisahkan keduanya. Para ahli dari Cakrawala Ungu dan Crimson telah tiba tepat pada waktunya dengan bel pedang dan kuali pedang. Kekuatan gabungan dari dua harta itu mewujudkan sesuatu seperti dunia kecil, memanggil reruntuhan primordial yang terletak di bawah laut hitam rumah guk-guk laut berbulu. Ketika muncul, itu menyedot Lu Yun, Tuan Dewa Iblis, kuali pedang, dan lonceng pedang ke dalamnya. Kaboom! Dan kemudian meledak. Rasa sakit yang menyiksa menembus tubuh Lu Yun, menyerang pikirannya dalam gelombang. Semua urat dan tulangnya terasa seperti digiling untuk direkatkan dan hampir tidak bisa disatukan oleh kantung kulitnya yang babak belur. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang basah dan hangat menyentuh pipinya. Dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat rubah kecil berbaring tengkurap di samping telinganya, tanpa sadar menjilati darah di wajahnya. Dia tampak sama hancurnya dengan Lu Yun. Ini adalah tubuh utama saya. Apa yang sedang terjadi? Tubuh utama saya berada di kerajaan neraka. Bagaimana saya bisa sampai di sini dan dalam keadaan seperti ini? Bingung, Lu Yun memeriksa kondisinya. Pembuluh darah, daging, meridian, dan tulangnya tercampur menjadi satu seperti isian pangsit. Dia tidak bisa merasakan 6 jalur rohnya yang baru lahir, kerajaan neraka, atau Xing Chen. Bahkan Tome of Life and Death tidak terlihat dimanapun. Apa kekuatan abadi kecil yang tersisa dalam dirinya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Setelah kedaluarsa, tubuh utamanya juga akan. Dan karena dia tidak bisa merasakan rohnya yang baru lahir, kematian tubuhnya akan berarti kematiannya yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Ini adalah cedera terburuk yang pernah dia derita sejak menginjakan kaki di jalur kultivasi, dan dia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Gelombang rasa sakit yang hebat kembali dengan kemarahan yang berlipat ganda dan mengacaukan pikirannya. Tepat sebelum dia jatuh pingsan, dia mendengar bolak-balik dari beberapa bahasa yang tidak dikenal. Kemudian,
Hanya ada kegelapan. Roh leluhur memberkati kita. Roh leluhur memberkati kita. Semoga orang-orang di desa Ning kembali dengan selamat dengan panen yang melimpah. Semoga orang-orang di desa Ning kembali dengan selamat dengan panen yang melimpah. Yodel menusuk memotong ketenangan fajar. 10 pria yang mengenakan baju besi kulit berat dengan busur di punggung mereka dan senjata tajam di tangan mereka berbaris ke hutan lebat di depan mereka, langkah mereka bersatu dan kepala terangkat tinggi. Mereka dalam kondisi baik dan kehadiran kolektif mereka mengesankan. Setengah tahun yang lalu, sekelompok pemburu membawa Lu Yun dan rubah kecil keluar dari hutan ini. Setelah 6 bulan upaya yang sulit, orang-orang Ning berhasil membawa mereka kembali dari ambang kematian, tetapi baru saja. Butuh waktu lama bagi Lu Yun untuk pulih, dan dia saat ini tidak berbeda dengan manusia biasa yang rapuh. Kultivasi dan kekuatan abadinya hilang, dan konstitusinya berada dalam kondisi yang sama seperti ketika dia pertama kali tiba di dunia abadi. Garis keturunan bawaan yang tidak aktif tanpa kemampuan untuk berkultivasi. Rubah kecil itu tidak dalam kondisi yang lebih baik. Dia juga kehilangan semua kultivasinya dan 8 ekornya yang bengkak. Dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tanpa Lu Yun, dia akan mati dengan cepat. Namun, bel yang tergantung di lehernya masih ada di sana. Lu Yun telah memeriksanya dengan saksama, tetapi tampaknya itu adalah barang biasa tanpa ada yang aneh. Masalah sebenarnya yang dihadapi adalah Lu Yun tidak tahu di mana dia berada. Ledakan reruntuhan itu terlalu mengerikan dan dia langsung pingsan begitu meledak. Bahkan seorang kaisar agung dengan tubuh dunia tidak dapat menahan kekuatannya. Selama beberapa hari terakhir sejak dia bangun, dia telah mengamati rasi bintang di langit dan menemukan bahwa mereka tidak berbeda dari yang ada di dunia abadi, kecuali beberapa perbedaan kecil. Dia pasti berada di suatu tempat di dunia abadi, di sudut yang tidak diketahui siapapun. Dunia abadi sangat luas. Tidak seorang pun, kontemporer atau dari era primordial, yang pernah menjelajahi setiap inci dunia. Itu meninggalkan banyak kantong wilayah yang tidak diketahui. Dia pasti terlempar ke sini oleh ledakan utopia ketenangan yang belum berkembang jauh dari perjuangan dunia abadi. Saya harus fokus pada pemulihan untuk saat ini. Selama aku hidup, Raja Yama dari 10 aula dan nerakaku akan aman dan sehat. King Yu juga tidak akan khawatir. Dia perlahan menutup matanya dan mengamati banyak alam dunia dengan metode pengamatan rohnya yang baru lahir dan menggunakan metode pernapasan dari 5 elemen pada saat yang sama. Dalam keadaan lemah dan kehilangan akar rohnya, dia tidak bisa menggunakan metode hidup dan mati, tetapi bisa mempraktikkan 3 metode kultivasi yang dia ciptakan: metode pernapasan, metode roh yang baru lahir, dan metode penempaan tubuh. Saya telah kehilangan koneksi saya ke Tome of Life and Death dan pada gilirannya, koneksi saya ke kerajaan neraka di mana semua harta saya berada. Lu Yun terkekeh kecut pada dirinya sendiri. Dia akan segera menginjakkan kaki di jalur kultivasi lagi jika dia bisa mendapatkan 1 pil Aurum Openia. Setelah dia memulihkan Tome of Life and Death, semua masalah akan dengan mudah diselesaikan. Namun, dia harus naik ke keabadian jika dia ingin menemukan replikanya. Jam terus berdetak pada usia 99 tahun. Jika dia gagal naik ke keabadian lagi dalam 99 tahun, gerbang dunia akan dilanggar, dan Violet Grave akan menjadi sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada roh yin yang tak ada habisnya. Namun, mengingat konstitusinya yang lemah, ia harus mengambil langkah kecil. Dia harus mulai dengan dasar-dasar pernapasan dan metode pengamatannya. Gunung dan hutan di sini kaya akan sumber daya dan energi. Sepertinya telah menumbuhkan bahan yang saya butuhkan untuk menyempurnakan pil Aurum Openia. Untungnya, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup umum. Apa yang membuat pil itu langka adalah kesulitan penyempurnaannya. Lu Yun membahas beberapa rencana mental. Dia akan memasuki gunung untuk mencari bahan-bahan setelah dia cukup pulih. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaiki pil, dia setidaknya bisa membuat obat dengan sifat yang sama. Dia tidak terlalu pesimis tentang berbagai hal, dan tujuan utamanya adalah kembali ke jalur kultivasi dan memulihkan buku kehidupan dan kematian. Saudara Lishan, Saudara Lishan. Sebuah suara merdu memanggil. Seorang gadis berusia sekitar 13 tahun mendatanginya dengan pegas di langkahnya. 6 bulan terakhir telah membuktikan waktu yang cukup baginya untuk belajar bahasa di sini. Lishan adalah nama yang dia berikan pada dirinya sendiri. Dia tidak berani menggunakan nama aslinya di tempat yang dia tidak tahu. Bagaimana jika itu adalah bagian dari wilayah yang diperintah oleh beberapa faksi puncak? Jika dia terungkap, dia akan dibunuh oleh faksi puncak sebelum Akademi Dao bisa menemukannya. Dia tidak bisa mengambil risiko, dan memilih nama Lishan dari nostalgianya untuk bumi.
Ah Bao. Lu Yun membuka matanya untuk tersenyum pada seorang gadis berkulit putih dengan mata besar yang jernih. Berkat perawatannya, luka-lukanya pulih. Dia adalah cucu kepala desa. Muda, tapi cepat dalam menyerap dan pintar dengan tangannya. Saudara Lis Han, rubah kecil telah tumbuh cukup gemuk untuk menjadi makanan. Dia menarik rubah kecil itu dari lengan Lu Yun dan memberinya hadiah sekali lagi. Rubah kecil itu berjuang dalam ketakutan yang putus asa, membuat Lu Yun terlihat menyedihkan. Ah Bao telah berbicara tentang memakan rubah kecil lebih dari sekali selama 6 bulan terakhir, tetapi Lu Yun selalu menentang gagasan itu, mengatakan bahwa rubah itu terlalu kurus. Sekarang setelah rubah kecil itu bertambah berat badannya untuk memenuhi tubuhnya, gadis itu sangat bersemangat tentang prospek makanan yang enak. Itu juga, Lu Yun mengangguk. Aku juga ingin merasakan rubah ini. Rubah kecil itu siap menangis. Mata cantik Ah Bao segera berkerut menjadi bulan sabit karena kekuatan senyumnya. Tanpa basa-basi lagi, rubah kecil itu menegang dan jatuh dari pelukannya. Sekarang, jangan bercanda lagi, Ah Bao. Rubah adalah makhluk hidup, jadi kita tidak bisa memakannya. Tidak, tidak, terdengar suara tua dan ramah dari kejauhan. Seorang tetua dengan ekspresi baik hati kepala desa Ning berjalan dengan susah payah ke arah mereka. Saner, apakah kamu merasa lebih baik? Mengambil rubah kecil dari tanah, kepala suku menepuk kepala kecilnya yang berbulu dan meletakkannya kembali ke pelukan Ah Bao. Ah Bao membelai bulu halus rubah dengan gelak tawa menyenangkan yang bergemerincing seperti lonceng perak. Terima kasih atas perhatianmu selama ini, kakek kepala desa, aku merasa jauh lebih baik. Lu Yun melompat turun dari bongkahan batu birunya dan menggeliat sekuat tenaga. Aku ingin mengikuti para pemburu ke hutan besok. Dengan kekuatannya saat ini, memasuki hutan gunung adalah untuk mencari kematian. Raungan binatang buas yang mengerikan terdengar dari hutan dari waktu ke waktu, dan mengingat bahwa Lu Yun kurang dari manusia biasa saat ini, dia tidak akan menemukan apapun kecuali akhir yang mengerikan jika dia masuk. Kita bisa membicarakannya nanti. Kepala desa duduk di tanah dan menatap Lu Yun dari dekat. Saner, kamu tidak tampak seperti anak gunung, kamu tampak lebih seperti putra kaya dari desa-desa besar di luar. Jantung Lu Yun berdetak kencang. Dalam 6 bulan terakhir dia pulih di desa Ning, tidak ada orang desa yang menyelidiki latar belakangnya. Meskipun tanah ini tampak jauh dari bagian dunia lainnya, konflik dan perselisihan tetap ada di dalamnya. Mengizinkan orang luar untuk tinggal bersama mereka selama setengah tahun adalah batas toleransi mereka. Kau benar sekali, kakek, aku bukan dari sini, aku dari Nefrite Major, jawab Lu Yun ragu-ragu. Mayor Nefrit, kepala desa dan Ah Bao saling memandang, kebingungan terlihat di mata mereka. Di mana Nefrite Mayor? Apakah ini benar-benar alam rahasia yang sepenuhnya terisolasi dari dunia? Semua orang di dunia keabadian harus tahu tentang 24 segi. Bahkan penduduk alam rahasia atau wilayah pinggiran yang belum berkembang akan memiliki gagasan yang kabur. Kecuali, ini benar-benar ranah rahasia independen yang benar-benar terputus dari seluruh dunia. Memasuki tempat seperti ini sulit, dan meninggalkannya bahkan lebih sulit. Ketika mereka memulihkan alam hampa, King Yu telah melihat banyak tempat seperti ini selama dia berbaur dengan Dao Abadi. Penghuni tempat-tempat seperti itu primitif, tetapi memiliki kekuatan besar. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia abadi atau Dao Abadi. Apakah kehancuran primordial mengirim Lu Yun ke satu tempat seperti itu setelah ledakannya? Jika itu masalahnya, tidak banyak yang dia khawatirkan. Yang harus dia lakukan hanyalah fokus pada pemulihan dan menginjakkan kaki di jalan keabadian lagi. Begitu dia memulihkan Tome of Life and Death dan Xing Chen, dia akan dapat kembali ke dunia abadi. Nefrite Major adalah tempat yang sangat jauh. Saya terluka parah setelah bertarung dengan musuh saya dan jatuh di sini. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya sekarang daripada menghindar untuk mengatakannya. Satu kebohongan membutuhkan banyak orang lain untuk membuatnya masuk akal, jadi lebih baik mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu Saner adalah ahli teknik pertempuran yang luar biasa. Kepala desa tersenyum. Bukan ahli yang hebat, saya hanya tahu beberapa metode. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu rendah hati. Senyum kepala desa semakin dalam. Baiklah, istirahatlah di sini di desa Ning. Jika Anda ingin memasuki gunung, katakan saja pada Ah Zuang dan minta para pemburu membawa Anda bersama mereka. Dia pergi tanpa mempedulikan lebih lanjut tentang latar belakang Lu Yun. Dia adalah orang yang menyelamatkan pemuda itu, jadi dia tahu bagaimana Lu Yun mendapatkan luka-lukanya. Jika Lu Yun baru saja berbohong, dia akan diusir dari desa keesokan harinya. Orang-orang gunung itu jujur dan tidak canggih,
tetapi itu tidak berarti mereka suka dibohongi. Ah, tunggu, kakek kepala desa. Lu Yun dengan cepat memanggil sesepuh yang pergi. Di mana tempat ini? Dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang paling membara di benaknya pada akhirnya. Dia akan bisa mengetahui lokasi kasarnya jika dia punya nama. Satu-satunya keterampilan yang bisa dia gunakan saat ini adalah Formula Dao. Apakah rubah kecil tidak tahu tempat ini? Kepala desa berkedip. Ini adalah Gunung Qingqiu. Bukankah rubah kecil Tusan dari Gunung Qingqiu? Terkejut, Lu Yun melirik rubah di lengan Ah Bao. Miao menatap kosong ke arahnya. Gunung Qingqiu, Tusan. Bukankah hal-hal itu ditemukan dalam mitos dan legenda? Apakah mereka berada di reruntuhan yang merupakan bagian dunia yang bahkan lebih tua, reruntuhan yang dengan sempurna melestarikan benda-benda dari Ion Purba, di mana mitos-mitos legendaris ada? Pikiran yang bahkan lebih menakutkan muncul di benaknya, tetapi dia tidak ingin mempertimbangkannya saat ini. Kepala desa pergi bersama Ah Bao, jadi rubah itu bersembunyi kembali ke pelukan Lu Yun dan menatapnya dengan kasihan. Gunung Qingqiu, Tusan. Lu Yun mengerutkan kening dengan ganas. Saya harap ini tidak seperti yang saya pikirkan. Jika ya, maka... Yip yip yip. Rubah kecil itu mengulurkan cakarnya yang gemuk dan menggaruk dada Lu Yun, sambil menangis pelan. Apakah kamu mengatakan kamu ingin pergi ke gunung dan mencari Tusan itu? Rubah kecil itu buru-buru menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah. Lu Yun bangkit dan memandangi puncak hutan yang tak berujung yang tidak terlalu tinggi. Dia menghela nafas pelan. Mari kita tunggu sampai kita mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan. Setidaknya, kita perlu mencari tahu apakah kita berada di reruntuhan legenda mitologis terlebih dahulu, atau apakah kita telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dari Laut Barat dan kembali ke masa lalu. Perjalanan melalui ruang dan waktu, kembali ke masa lalu. Yuchi Tianhuang pernah melakukan perjalanan melalui reruntuhan Laut Barat untuk kembali ke dunia abadi 150.000 tahun yang lalu. Sarang guk-guk laut berbulu di ujung Laut Barat adalah lokasi di mana kontinum ruang-waktu berubah. Para ahli dari Cakrawala Crimson dan Ungu telah memanggil kehancuran untuk menangkis kekuatan penghancur dari dua kaisar besar, menyebabkannya meledak. Para idiot dari Cakrawala Merah dan Ungu itu hanya tahu cara mengacaukan segalanya. Tapi tidak peduli bagaimana Lu Yun mengutuk, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia sudah hampir siap untuk menarik Tuan Dewa Iblis ke neraka dan menggunakan kekuatan dunia bawah untuk menghilangkan dampak dari dua kaisar besar yang bentrok. Jika bukan karena pendatang baru mengganggu seni kematiannya dengan lonceng pedang dan kuali mereka, dia pasti sudah menangani banyak hal sejak lama. Aku ingin tahu bagaimana keadaan iblis besar itu. Lu Yun menghela nafas, merasa sedikit melankolis. Akan baik-baik saja jika mereka jatuh ke reruntuhan yang terisolasi dari zaman mitos dan legenda. Tetapi jika mereka benar-benar telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan, dia tidak tahu bagaimana menemukan jalan kembali. 1. Ingat, Tusan adalah seorang wanita dari Gunung Tu, sering dikenal sebagai Tusan Shi atau Lady Tu, adalah istri dari Yu Agung. Yu Agung adalah raja legendaris di Tiongkok kuno yang terkenal karena pengenalan pengendalian banjir, pendirian dinasti Xia yang meresmikan pemerintahan dinasti di Tiongkok, dan karakter moral yang lurus. Namun, Gunung Qingqiu adalah gunung tempat mitos rubah berekor 9 berasal. Di tengah alunan berkah, pesta berburu dari desa Ning sekali lagi menuju ke hutan Gunung Qingqiu saat fajar menyingsing. Ada sekitar 200 rumah tangga di desa, dan 50 pria di pesta berburu. Para pemburu adalah yang terkuat dan paling terlatih di desa, dan Ah Zuang adalah pemimpin mereka dan ahli nomor 1 secara keseluruhan di desa Ning. Lu Yun diberikan sebuah busur, 10 anak panah berbulu, dan sebuah pedang besi halus. Dia mengenakan keranjang anyaman di punggungnya dan mengangkat bagian belakang. Pengrajin tua di desa telah menempa busur dan anak panah, sedangkan pedang diperoleh melalui perdagangan dengan orang lain di sekitar kaki gunung. Pedang lebar khususnya menampilkan pengerjaan yang sangat indah. Deretan pola halusnya bukan hanya motif dekoratif, tetapi rune yang merujuk pada hukum alam dan memberi senjata kekuatan untuk menembus rintangan. Bagi Lu Yun, rune ini sangat berguna. Desa Ning mempraktikkan bentuk pertanian yang masih baru saat mereka memelihara ternak. Itu bukanlah masyarakat yang sepenuhnya primitif yang dia kumpulkan pada pandangan pertama. Hanya saja berburu masih merupakan cara hidup yang disukai desa. Hai, San. Anda terlihat lembut dan lembut seperti, dan Anda memiliki rubah Tusan untuk hewan peliharaan makhluk roh. Anda berasal dari salah satu desa besar di luar, bukan? Ah Zuang tampak kira-kira setinggi 3 meter dan menonjol dengan otot-otot beriak yang terasa seperti batu pahat. Dia menamparkan bahu Lu Yun dengan keras,
membuatnya kehilangan keseimbangan dan tersandung ke depan, hampir jatuh tertelungkup di wajahnya. Orang-orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak melihat ketidaknyamanan Lu Yun, tetapi dia tahu bahwa tidak ada cemoohan dalam tawa mereka. Mereka hanya jujur menemukan hal-hal lucu. Dia terengah-engah beberapa kali dan memasukkan pedangnya ke dalam keranjang anyaman di belakangnya, menimbulkan protes dari rubah kecil. Kakak Ah Zuang, aku tidak bersama kalian untuk ikut berburu. Saya tidak dapat menggunakan barang-barang yang telah Anda berikan kepada saya. Dia tersenyum miris. Bawa mereka, bawa mereka. Bagaimana bisa seorang pria tanpa pedang? Ah Zuang menanggapi dengan sungguh-sungguh. Bahaya di gunung tidak terbatas hanya pada binatang buas yang mematikan itu. Ada juga banyak pencuri yang berkeliaran dan perampok yang berkeliaran. Anda harus melindungi diri sendiri jika bertemu dengan perampok. Lu Yun mengangguk dengan pasrah. Apa yang dimaksud orang desa dengan berburu adalah untuk memeriksa jebakan yang telah mereka pasang kemarin dan kemudian memasangnya kembali. Pengejaran game yang sebenarnya jarang terjadi. Diam. Seorang pria dengan wajah kecoklatan, sangat kurus sehingga dia tidak memiliki lemak sama sekali, tiba-tiba membuat gerakan. Ini adalah wilayah Pixiu. Kita harus melewatinya secara diam-diam agar kita tidak mengganggunya. Pixiu. Mata Lu Yun melebar. Ini adalah binatang suci yang telah lama punah di dunia abadi. Terlahir dengan kekuatan besar, itu bisa membunuh naga bersisik dan mencabik-cabik Divine Beast lainnya. Beberapa suku primitif bahkan memuja Pixiu sebagai figur totem mereka. Ada Pixius di sini. Dia gemetar, merasa sangat mungkin bahwa dia benar-benar tiba di era yang sangat kuno. Namun, dia masih tidak tahu titik mana dalam sejarah tempat dia mendarat. 50 orang itu memperlambat langkah mereka dan diam-diam merayap melewati wilayah Pixiu. Yip yip yip. Meringkuk di bahu Lu Yun, rubah kecil itu memanggil lembut di telinganya. Kamu bilang Pixiu memperhatikan kita sejak lama dan telah mengamati kita. Meskipun rubah kecil tidak bisa berbicara, Lu Yun entah bagaimana mengerti maksudnya. Dia mengangguk, lalu mulai meniru lagi. Apa yang dia katakan? Ah Zuang berjalan dengan rasa ingin tahu ke arah mereka. Dia mengatakan bahwa Pixiu adalah penjaga desa, itulah alasan mengapa binatang buas di gunung tidak menyerang desa Ning. Lu Yun agak ragu dengan apa yang dia terjemahkan. Menurut beberapa teks ambigu dan ingatan Zhao Qing, Pixiu adalah binatang suci yang luar biasa ganas. Mereka menelan puluhan orang hidup-hidup, tapi yang ini adalah penjaga desa. Ah Zuang dan yang lainnya saling memandang. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di gunung dan bahkan binatang suci yang lebih kuat, tetapi memang benar bahwa desa Ning tidak pernah diserang, meskipun berada di kaki Gunung Qingqiu. Sepertinya legenda desa itu benar, bahwa kita benar-benar memiliki binatang suci yang menjaga kita. Ah Zuang menghela nafas dengan penghargaan dan menyingkirkan masalah itu dari pikirannya. Sorak-sorai pecah tidak lama setelah mereka melintasi wilayah Pixiu binatang buas besar yang tampak seperti babi hutan, tetapi belasan kali lebih besar daripada yang pernah dilihat Lu Yun, tergantung di jaring di tengah udara. Berkedut dengan perjuangan sesekali, ini adalah panen dari apa yang telah disiapkan para pemburu sehari sebelumnya. Sementara itu, Lu Yun mengamati sekelilingnya. Dia belum menemukan bahan-bahan yang dia inginkan, tetapi dia telah mengisi keranjang anyamannya dengan segala macam ramuan asing yang penuh dengan qi. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia bisa merasakannya dan menggunakan formula Dao untuk berhipotesis tentang kegunaannya. Hei San, untuk apa kamu mengumpulkan semua rumput liar yang tidak berguna ini? Ah Zuang menusuk hidungnya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Lu Yun memilah-milah koleksinya. Ini semua adalah harta karun, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa. Lu Yun dengan hati-hati menempatkan ramuan merah cemerlang yang tampak seperti Ganoderma ke dalam pakaiannya. Ini adalah Ganoderma darah, dan King Yu telah menggunakan salah satunya untuk naik ke alam hampa dalam sekali jalan. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Ganoderma darah membutuhkan pemupukan darah dan jiwa segar. Jelas, beberapa makhluk pernah mati di sini. Tunggu, kenapa kalian tidak tahu tentang ini? Dia berkedip. Di mata Lu Yun, pemburu yang sering melakukan perjalanan melalui gunung harus terbiasa dengan efek dari ramuan ini dan kegunaannya. Tapi menilai dari ekspresi pesta berburu, mereka melihat bahan-bahan ini dengan tingkat qi yang menakjubkan sebagai rumput liar biasa. Ah Zuang memutar mulutnya dan menatap Lu Yun seperti sedang melihat udik. Bayangkan mengumpulkan sampah itu sebagai harta karun. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu terluka atau sakit? Tunggu saja sampai mati. Meskipun Ah Zuang dan yang lainnya adalah manusia biasa yang tidak pernah berkultivasi, tubuh fisik mereka sangat kuat. Mereka bisa mencabik-cabik harimau dengan tangan kosong tetapi mereka tetap manusia pada akhirnya.
Manusia akan jatuh sakit atau terluka, dan tumbuhan di gunung ini adalah cara paling dasar untuk menyembuhkan atau membantu seseorang. Desa memuja roh altar. Kita dapat memintanya untuk membantu setiap kali seseorang merasa tidak enak badan atau terluka. Siapa yang membutuhkan semua gulma ini? Ah Zuang menjawab tanpa basa-basi. Lu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Pada zaman yang sangat primordial, roh-roh altar adalah roh-roh ilahi yang lahir dari pengorbanan ke sebuah altar. Baiklah, kita sudah cukup istirahat. Saatnya pergi ke lokasi berikutnya. Kehilangan minat dalam percakapan, Ah Zuang memanggil perintahnya. Beberapa pria mengikat babi hutan itu ke batang kayu yang telah dipangkas dan berjalan menuju perangkap berikutnya. Lu Yun tanpa berkata-kata memutar matanya ke langit. Era seperti apa dia tiba? Mungkin saya harus menemukan tusan dari Gunung Qingqiu untuk mencari tahu di mana saya berada. Dia dengan hati-hati menyingkirkan tanaman obat dan berjalan dengan lesu setelah pesta berburu, menuju lebih dalam ke gunung. 1. Maaf. WTF. 2. Pixiu adalah hewan bersayap keberuntungan dalam sejarah Tiongkok kuno dengan prestasi kemenangan yang kuat dan megah dalam pertempuran. Mereka memiliki kepala naga Cina, tubuh singa, dan memiliki satu tanduk jantan, atau dua tanduk betina, di kepala mereka. Pixiu dianggap sebagai pelindung yang kuat bagi praktisi Feng Shui dan patung makhluk ini sering digunakan untuk menarik kekayaan di Feng Shui. Saat matahari melayang ke barat, senja juga perlahan turun di atas desa. Alunan lagu gunung yang mengalir dan bergema di hutan saat 50 pria membawa 8 binatang besar di pundak mereka. Melangkah maju dengan semangat tinggi, mereka menuju ke arah rumah. 8 binatang buas dengan berat 1000 kg daging adalah panen yang sangat besar untuk pesta berburu. Mereka telah menghancurkan jebakan yang telah dipasang sebelumnya, terutama jebakan yang menangkap permainan, membuatnya kembali di lokasi yang sangat jauh dari aslinya. Binatang buas di pegunungan adalah makhluk yang cerdas. Mereka akan mengurangi pengembaraan mereka di daerah di mana salah satu dari jenis mereka telah terluka. Lu Yun juga kembali dengan keranjang penuh di belakangnya. Segala macam tumbuhan menyembul darinya, tapi dia tidak yakin bisa digunakan untuk apa. Dia harus menganalisisnya melalui eksperimen dan deduksi yang lambat dan mantap. Berhenti. Ah Zuang tiba-tiba memerintahkan dengan nada rendah, menyebabkan seluruh kelompok berhenti. Ada apa, Saudara Ah Zuang? Beberapa pemuda bertanya. Ada yang salah? Ada sesuatu di sini. Ekspresinya luar biasa serius, menyebabkan perubahan serupa pada yang lain. Kicauan burung, kicau serangga, dan suara binatang kecil semuanya hilang. Sepertinya sesuatu yang besar muncul, gumam Lu Yun. Ah Zuang tampak terkejut pada pendatang baru itu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang dimanjakan ini akan dapat segera menentukan situasi yang dihadapi. Bau darah ada di udara, benda itu mungkin terluka. Hidung Lu Yun berkedut. Meskipun dia telah kehilangan kultivasinya, panca inderanya masih sangat sensitif. Terluka. Mata Ah Zuang berbinar. Lalu apa yang kita tunggu? Saudara, ikut saya. Ada hasil yang mudah ditemukan. Tunggu. Lu Yun dengan cepat memotongnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu tangani bahkan jika mereka terluka. Sebaiknya kita perhatikan baik-baik dulu. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita bisa mati. Dia benar-benar mendapat kejutan besar dari impulsif mereka, dan dia bahkan ingin menggambarkan mereka sebagai semua berotot dan tidak punya otak. Dia tidak tahu seberapa kuat Ah Zuang dan yang lainnya, tetapi kehati-hatian adalah induk keselamatan. Ah Zuang berkedip dan berpikir dengan hati-hati. Itu benar, Pixiu di luar desa bisa memakan kita semua bahkan jika hanya memiliki satu nafas tersisa aku akan pergi melihatnya. Dia memberi isyarat agar yang lain tetap diam dan maju. Itu di sebelah kirimu. Lu Yun mengusap dahinya pada rasa malu Ah Zuang. Aku akan pergi bersamamu. Inspirasi tiba-tiba menyerangnya dan dia meletakkan rubah kecil itu di tanah, mengikuti di belakang Ah Zuang. Tidak mau mempertaruhkan dirinya sendiri, rubah kecil itu tetap berada di tempat dia ditinggalkan, bersama para pemburu. Hei San, aku tidak menyangka kamu akan begitu berani ikut denganku. Apakah kamu tidak takut binatang itu akan menelanmu dengan satu tegukan? Goda Ah Zuang saat mereka dengan hati-hati memilih jalan menuju makhluk tak dikenal itu. Apa yang saya takutkan? Aku punya kamu di sini. Lu Yun mengunyah sehelai rumput dan perlahan menelannya. Gelombang rasa sakit yang berapi-api naik di tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, dia jelas merasakan tubuhnya tumbuh jauh lebih kuat dari rasa sakit. Bilah rumput hijau giok ini adalah hal berguna pertama yang dia identifikasi. Itu adalah ramuan yang memperkuat konstitusi. Bola api kecil menyala di dantiannya beberapa saat kemudian, dan akar rohnya yang hilang benar-benar menunjukkan tanda-tanda hidup kembali. Terdiam,
Ah Zuang melihat ke tempat terbuka yang sangat luas di depan mereka. Hamparan lahan terbuka yang begitu luas sangat langka di hutan lebat. Di mata Lu Yun, tempat terbuka itu lebih terlihat seperti akibat dari pertarungan antara dua makhluk besar. Mereka meratakan pepohonan dan semak-semak di sekitarnya, lalu membakar semuanya. Bau terbakar yang kental bercampur dengan bau darah yang tercium dari tempat terbuka di depan mereka. Seekor burung besar berukuran 30 beberapa meter berbaring tengkurap di tengahnya. Tubuhnya tercabik-cabik, sesuatu telah merobek kepala dan sayapnya, tapi Lu Yun masih bisa mengenalinya. Bulu-bulu biru tua dengan pola merah-merah menutupinya, dan itu hanya memiliki satu kaki. Abi Fang. Baik Lu Yun dan Ah Zuang berteriak pada saat yang bersamaan. Berdasarkan pemahaman Lu Yun, Bi Fang adalah binatang suci legendaris. Misterius dan kuat, itu adalah dasar yang sempurna untuk proyeksi formasi pertempuran. Tapi sekarang, satu yang telah dimutilasi oleh satu pukulan tergeletak di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan riak energi yang tersisa pada burung surgawi kekuatan absolut yang melebihi alam asal Dao Puncak. Di mata Ah Zuang, Bi Fang adalah binatang buas yang menggembar-gemborkan bencana besar dan kemalangan. Jika burung ini berhasil sampai ke desa, semua desa Ning akan berubah menjadi lautan api dan tidak ada yang tersisa darinya. Dia berdiri dengan bodoh di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Apa? Lu Yun menendang pantat Ah Zuang. Mayat Bi Fang ini penuh dengan harta karun. Seret kembali ke desa, cop-cop. Percepat, Anda pergi sendiri mengambil rute lain, saya akan membawa kelompok berburu kembali ke jalan semula. Ah Zuang mengguncang dirinya untuk bertindak. Oh, benar, oke. Meskipun Bi Fang panjangnya lebih dari 30 meter dan beratnya hampir 5.000 kilogram, itu hanya membuatnya sedikit berat baginya. Di hadapan tatapan terpesona Lu Yun, Ah Zuang menyingsingkan lengan bajunya, memanggul binatang suci itu, dan menghilang dengan beberapa langkah cepat. Menelan keras, Lu Yun dengan cepat berlari kembali ke pesta berburu. Tubuh Ah Zuang setara dengan kultivator alam inti, dan dia mencapai itu tanpa pernah berkultivasi. Wahyu cukup mengejutkannya. Ketika rombongan berburu sampai di desa, tidak ada yang tampak luar biasa, dan tubuh Bi Fang tidak ditemukan dimanapun. Kepala desa, Ah Bao, dan Ah Zuang telah menghilang. Itu tidak terlalu mengganggu Lu Yun. Meskipun dia juga menginginkan mayat binatang suci itu, dia tidak dapat menahan energi yang begitu besar mengingat kondisi tubuhnya saat ini. Dia tinggal di rumah kepala desa, dan tidak ada seorang pun di rumah. Mengangkat isi keranjangnya, Lu Yun membersihkan semua temuannya lalu mencicipinya satu persatu. Dia menggunakan sisa kekuatan formula Dao yang bisa diakses untuk berteori tentang sifat dan penggunaan ramuan ini. Saya tiba-tiba merasa seperti Senong mencicipi semua herbal di bawah langit. PAH. Racun yang satu ini, dan itu racun yang sangat buruk. Tepat ketika dia mulai melamun, keterkejutan karena mencoba racun akut membuat pikirannya kehilangan delusi keagungan. Dia dengan cepat memanggil metode pernapasan dan mengedarkan organ-organnya untuk mengeluarkan racun dari mulutnya. Metode pernapasan dari 5 elemen adalah sesuatu yang dia dapatkan dari organ dunia. Penggunaan terbesarnya adalah untuk secara aktif memanggil organ-organ tubuh untuk mengusir pengaruh asing apapun yang ada. Sifat racun dari rumput ini ada hubungannya dengan kelumpuhan. Ini akan melumpuhkan jantung dalam waktu singkat setelah mencapai darah dan akhirnya menyebabkan kematian. Saya perlu mengingat semua ini agar penduduk desa tidak memakannya secara tidak sengaja. Lu Yun mengambil sepotong arang dari lubang api di rumah dan mulai menggambar berbagai diagram di tanah. 1. Bi Fang adalah burung mitologi Tiongkok yang dikatakan memiliki satu kaki, tetapi penampilannya berbeda menurut sumbernya. 2. Senong, yang diterjemahkan secara beragam sebagai petani ilahi atau petani ilahi, adalah penguasa mitologi Tiongkok yang telah menjadi dewa dalam agama rakyat Tiongkok. Dia dianggap telah mengajar orang Cina kuno tidak hanya praktik pertanian mereka, tetapi juga penggunaan obat-obatan herbal. 1 bulan lagi berlalu. Meskipun kepala desa dan Ah Bao tidak kembali selama waktu itu, tidak ada seorang pun di desa yang menganggap ketidakhadiran mereka penting, dan kehidupan berlanjut seperti biasa. Sementara itu, Lu Yun mengidentifikasi lusinan tanaman obat, sangat sedikit yang berguna baginya. Gunung Qingqiu memiliki lebih banyak tanaman beracun daripada tanaman herbal yang bermanfaat. Dia hampir diracuni secara fatal beberapa kali oleh banyaknya tumbuhan beracun. Untungnya, metode pernapasan yang dia kembangkan telah meningkatkan fungsi organ-organnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi hal-hal yang saling bertentangan sering ditemukan bersama. Di mana tanaman beracun berada, penawarnya selalu ditemukan kurang dari 1 kilometer jauhnya.
Oleh karena itu, Lu Yun mengubah taktik dari memanen tanaman obat dan mengujinya kembali di desa. Sebaliknya, dia mencoba mereka di tempat untuk membedakan sifat mereka. Sepanjang proses ini, ia menemukan beberapa racun yang sangat membantu desa. Racun yang dapat menyebabkan kelumpuhan jantung, misalnya, dapat dioleskan pada bilah atau panah. Begitu senjata menembus kulit binatang, racun itu akan membuat binatang itu bekerja dengan cepat. Lebih baik lagi, racun itu tidak bertahan lama meskipun potensinya itu tetap dalam darah selama paling banyak 1 jam. Dia juga memberitahu para pemuda desa tanaman apa yang bisa digunakan untuk mengobati luka. Pada awalnya skeptis, beberapa percobaan menghasilkan kejutan yang menyenangkan bahwa gulma yang dikumpulkan oleh pendatang baru di desa itu benar-benar efektif. Dia membuat catatan dari tumbuhan dan racun yang telah dia identifikasi, menempatkan penampilan dan karakteristiknya sebagai gambar. Ras manusia di era ini memiliki bahasa tertulis, dan semua orang di desa Ning bisa membaca. Tidak ada masalah bagi Lu Yun untuk mempelajari bahasa dan sistem penulisan mereka, jadi dia dapat dengan mudah membuat catatan rinci tentang temuannya. 15 hari lagi berlalu. Musim gugur mengumumkan kedatangannya dengan angin sepoi-sepoi dan pohon-pohon yang menguning serta vegetasi lainnya. Selama waktu ini, Lu Yun menemukan lebih banyak ramuan yang berguna baginya dan menyimpulkan sejumlah resep. Mengkonsumsi obat-obatan yang dihasilkan semakin memperkuat konstitusinya, membuatnya secara keseluruhan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia masih tidak bisa menyaingi fisik konyol Ah Zuang, dia jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Pada saat inilah kepala desa tua dan Ah Bao akhirnya kembali dari ekspedisi mereka. Saudara Lis Han, ini adalah esensi darah yang diekstraksi kakek dari burung raksasa. Anda akan pulih sepenuhnya setelah Anda meminumnya. Ah Bao melompat ke arah Lu Yun dan memberinya kristal bening seperti batu delima seukuran kepalan tangan bayi yang memancarkan sedikit panas yang membakar. Rubah kecil itu tertidur lelap, tetapi terbangun dengan putaran telinga yang kuat. Dia hampir mengeluarkan air liur di tempat saat melihat esensi darah Bifang. Lu Yun menoleh dengan serius ke kepala desa yang gembira dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kamu harus, Saner. Tidak ada seorang pun di desa yang menggunakannya selain Anda. Kepala desa tersenyum padanya. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan untuk kami akhir-akhir ini. Memberi Anda sedikit esensi darah yang tidak kami gunakan tidak ada artinya. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan tahu bahwa gulma yang tampaknya tidak berguna ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan membantu berburu. Lu Yun tersenyum kecut. Dia tidak benar-benar berusaha membantu siapapun kecuali dirinya sendiri, dia hanya ingin mempercepat pemulihannya sehingga dia bisa kembali ke jalur kultivasi lebih cepat daripada nanti. Kalau begitu aku akan menerima esensi darah. Dia menerima hadiah itu dengan rasa terima kasih yang tulus, dan mata besar Ah Bao berkerut menjadi 2 bulan sabit lagi. Dengan itu, rubah kecil melompat dari tanah dan mengambil kristal darah dari Lu Yun, memeluknya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Kekuatan yang terkandung dalam darah Bifang terlalu liar, jadi baik Lu Yun maupun rubah kecil tidak bisa menelannya secara langsung. Sebaliknya, mereka harus perlahan menyerap kekuatannya melalui metode pernapasan. Karena rubah kecil juga tidak bisa berkultivasi di sini, dia telah mempelajari metode pernapasan, semangat yang baru lahir, dan metode tempering tubuh Lu Yun karena kurangnya keterampilan lain. Lu Yun tidak berani mewariskan metode kultivasi yang dia temukan di masa depan kepada orang-orang saat ini. Jangan sampai tindakan itu mengarah pada konsekuensi yang tidak dirasakan. Dia hanya bisa mengambilnya perlahan dan mengamati dao surgawi dalam prosesnya, mencoba mencari tahu di mana dan kapan dia dibawa. Dia sekarang yakin bahwa dia telah dipindahkan ke masa lalu, ke era jauh sebelum waktu Zhao Qing. Itu adalah hari musim gugur yang menyenangkan, dan Lu Yun berlatih dengan metode pernapasannya seperti biasa. Aliran kehangatan yang harum terus muncul dari pelukannya untuk memasuki mulut dan hidungnya. Energi dalam darah Bifang memasuki sistemnya dan memperkuat konstitusinya seiring dengan naik turunnya dadanya. Dia tiba-tiba merasakan sensasi menyesakkan di dadanya, ada sesuatu yang bersarang di sana. Dipandu oleh insting, dia menegakkan punggungnya dan melolong tajam. Sebuah bola udara tercemar keluar dari mulutnya dan rasanya seperti sebuah beban tiba-tiba terangkat darinya. Aliran udara yang menyegarkan mengalir ke seluruh tubuhnya melalui meridiannya. Metode hidup dan mati. Dia akhirnya mengatasi kemacetan itu dan bergabung dengan barisan menjadi seorang kultivator lagi. Seperti yang kuduga, tidak ada dao abadi di sini. Bukan metode abadi yang aku latih. Lu Yun terdiam setelah beberapa saat. Ada dao abadi sebelum kaisar jatuh. 3 pendiri telah membaca iramanya di Immortal Miriatri,
akar roh bawaan terbesar kedua, dan menciptakan dao abadi mereka yang sesuai. Ada juga yang abadi dan pembudidaya saat itu mereka hanya minoritas. Sekarang, bagaimanapun, Lu Yun tidak melihat dao abadi berlama-lama antara langit dan bumi, meskipun menjadi seorang kultivator lagi. Tampaknya ini adalah era bahkan sebelum tiga pendiri, ketika bahkan dao abadi belum lahir. Jika seseorang memberi nama untuk era ini, itu akan menjadi era prasejarah. Itu mungkin mendahului era dao manusia. Itulah dao agung paling utama antara langit dan bumi. Yang hidup buta terhadap cara kultivasi, dao besar dunia ini telah diciptakan oleh roh-roh ilahi. Yang disebut roh altar adalah roh ilahi kuno. Lu Yun menghela napas dalam-dalam. Jika saya bisa datang ke sini, maka pasti ada jalan kembali. Yuchi Tianhuang kembali ke masa 150.000 tahun yang lalu, tetapi masih kembali dengan selamat. Saya akan dapat menemukan jalan kembali setelah saya cukup kuat. Tekadnya untuk kembali ke waktu dan tempat yang tepat semakin kuat. Meskipun Tome of Life and Death belum kembali kepadanya, metode hidup dan matinya telah mulai beredar lagi. Harta itu harus disembunyikan di suatu tempat di tubuhnya. Dia akan dapat mengaktifkannya lagi setelah dia mendapatkan kekuatan yang cukup. Hahaha, dari masa muda muncul pahlawan. Sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar. Ketika saya bergegas ke desa Ning pagi ini, saya tidak berharap untuk menyaksikan adik laki-laki di sini memecahkan belenggu pasca kelahiran dan naik ke Dao Conate yang agung. Ucapan selamat sudah beres. Lamunannya pecah, Lu Yun mendongak untuk melihat seorang pria muda yang tampak mulia mengenakan bulu mewah. Pemuda itu memperhatikannya dengan senyum menular. Siapa ini? Terkejut, Lu Yun melompat mundur. Pria muda itu tampak berusia sekitar 28 tahun dan cukup tampan. Dihiasi dengan bulu mewah, dia tidak terlihat seperti seseorang dari pegunungan. Juga, dia bergerak seperti hantu. Lu Yun tidak tahu kapan dia muncul di sampingnya. Tidak perlu khawatir, temanku. Saya Jiang Ba dari suku Yan, teman lama desa Ning. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Lu Yun. Lu Yun ingin menghindar, tetapi dia sangat terkejut mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindari tangan Jiang Ba. Dia hanya bisa tetap diam dan mengizinkannya untuk menepuk Lu Yun sesukanya. Oh, temanku sepertinya memiliki harta karun untukmu. Alis Jiang Ba melengkung lembut dan dia menggesekkan tangannya ke pelukan Lu Yun, mengeluarkan esensi darah Bi Fang yang mengkristal. Kamu cukup beruntung, temanku, ini adalah esensi darah Bi Fang. Tidak heran Anda bisa menginjakkan kaki ke dao hebat di usia muda Anda dan menjadi seorang kultivator. Jiang Ba tertawa terbahak-bahak dan mengembalikan barang itu. Ini berarti dia tidak terlalu tertarik pada esensi darah, atau dia tidak akan pernah mengembalikannya. Tanpa diminta, kesan pertama yang kurang baik dari Jiang Ba ini muncul di benak Lu Yun. Tapi dia bilang dia dari suku Yan, itu yang Yan suku. Hahaha, dan aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu saudara Jiang Ba dari suku Yan. Ah Zuang tertawa terbahak-bahak ketika dia berjalan keluar dari desa. Itu benar, sudah waktunya kamu datang jika aku menghitung hari. Lengan terbuka lebar, Ah Zuang meraih yang lain untuk dipeluk. Jejak penghinaan yang sulit dideteksi melintas di mata Jiang Ba, tapi dia tetap menyeringai riang dan memeluk Ah Zuang dengan erat. Saudara Ah Zuang sangat mengesankan, untuk membunuh Bi Fang. Dia memuji dengan gembira. Ekspresi Ah Zuang berubah serius dan dia merendahkan suaranya, saudara Jiang Ba bercanda dengan biaya saya. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh binatang suci? Selain itu, mengapa ada Bi Fang di sepanjang pinggiran Gunung Qingqiu? Penduduk desa tidak tahu tentang Bi Fang. Ah Zuang telah membawanya ke tempat lain dan kepala desa serta roh upeti telah mengurusnya. Desa Ning sangat lemah, dan anggota terkuat mereka Ah Zuang juga bukan seorang kultivator. Begitu tersiar kabar tentang mayat Bi Fang, itu akan menjadi pukulan telak bagi desa kecil itu. Ahahaha benar, kesalahan saya, tertawa Jiang Ba. Ah ya, siapa teman ini? Saya tidak melihat pahlawan muda ini ketika saya mengunjungi desa Ning tahun lalu. Ini San? Nama lengkapnya Lai San. Dia adalah kerabat jauh dari pihak ibu Ahmu, dan datang kepada kami untuk berlindung setelah desanya mengalami bencana. Oh, Jiang Ba memperhatikan Lu Yun dari dekat. Hahaha, Lai San, kan? Bertemu dengan baik. Saya akan memberi hormat kepada kakek dan melihat apakah saya bisa berubah pikiran. Jika dia mau kembali ke suku, penduduk desa tidak perlu menghabiskan hari-hari mereka dalam ketakutan dan penderitaan di Gunung Qingqiu. Dia berjalan ke desa dengan senyum lebar. Banyak gerobak yang dibuat dengan indah berjalan ke desa dari luar, diisi dengan segala macam biji-bijian, kain, dan peralatan logam.
Ah Zuang dengan cepat memanggil para pemuda desa untuk membantu menyingkirkan barang-barang itu. Ketika Lu Yun mendengar pengenalan nama lengkap Lai San, jantungnya berdegup kencang. Nama lengkap Lai San, bodoh amat denganku. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Dia menggerutu pelan. Suku Yan, Jiangba. Bodoh amat denganku, kawan. Apa jenis era adalah ini? Kegembiraannya menembus rintangan besar dan kembali ke jalur kultivasi benar-benar dilenyapkan oleh apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar menyesal secara acak menyebut dirinya Lis Han. Ah Zuang baru saja mengubahnya menjadi Yang Lai San dengan pengenalan santai. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa desa Ning yang kecil ini adalah cabang dari suku Yan. Kepala desa Jiangti adalah adik dari kepala suku, dan telah membawa sekelompok anggota suku bersamanya setelah keduanya bertengkar. Dia meninggalkan sukunya di tepi sungai Wei dan menetap di kaki Gunung Qingqiu, di mana dia membangun desa Ning. Penduduk desa juga dari cabang Jiang nama lengkap Ah Zuang adalah Jiang Zuang. Setelah memisahkan diri dari suku, keadaan desa pada awalnya sangat sulit, terutama ketika musim dingin tiba. Ketika angin dingin bertiup dan binatang buas di gunung berhibernasi atau bermigrasi, kurangnya makanan yang tersedia untuk desa Ning berarti kelaparan ada di menu. Untungnya, kepala suku Yan terus-menerus memikirkan adiknya. Dia mengirim konvoi sumber daya setiap musim dingin untuk membantu desa bertahan dari cuaca dingin. Jiangti adalah karakter yang sangat keras kepala. Menerima pengiriman ini melampaui karakternya, tetapi dia tidak punya pilihan jika desa ingin melewati musim dengan aman. Namun, menerimanya secara gratis melewati batasnya, jadi dia selalu menyiapkan barang sebagai gantinya. Dia akan mengumpulkan hasil berburu selama 1 tahun dan memberikannya kepada sesama anggota sukunya sebagai bentuk barter. Gunung Qingqiu menghasilkan banyak komoditas seperti kulit binatang, tulang binatang, dan hal-hal aneh lainnya. Orang-orang dari suku Yan secara alami tidak akan menolak hadiah kembali ini, dan tradisi berlanjut selama beberapa dekade. Setiap tahun, seseorang dari suku tersebut juga datang untuk meyakinkan Jiangti agar kembali ke sungai Wei. Dan memang, kemarahannya sudah lama mereda setelah bertahun-tahun. Namun, dia tidak dapat menemukan dalam dirinya untuk mengesampingkan harga dirinya. Dia tidak akan kembali jika saudaranya tidak secara pribadi datang untuk memintanya kembali. Mengingat bahwa kepala suku dan Jiangti adalah saudara-saudara, mereka memiliki temperamen dan ketegaran yang sama. Demikian juga, kepala suku tidak tahan menjadi yang pertama berkedip, jadi kebuntuan berlanjut selama bertahun-tahun. Hahaha ada ale enak. Ah Zuang memukul segel dari kendi tanah dan mengendus dengan penuh penghargaan pada buket alkohol yang harum. Memeluk kendi kepadanya, dia dengan cepat menghilang dari pandangan. Lu Yun mendekati sebuah gerobak besar secara acak, mengamati kantong-kantong linen yang menumpuk di tempat tidurnya. Menyelinap mengintip salah satu dari mereka, dia melihat sekilas millet kuning. Jadi millet sudah ada dalam periode waktu ini. Karena penasaran, Lu Yun meraih segenggam dan membawanya ke hidungnya untuk mengendus dalam-dalam. Ah tentu saja, ini liar. Kita bisa makan ini, tapi tidak banyak nilai gizinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi ini bisa digunakan sebagai benih. Jika ditanam di lokasi yang tepat di musim semi, kami akan dapat menanam biji-bijian asli darinya. Lu Yun mengelus dagunya. Lai San sial, dia dikenal sebagai petani ilahi dan mengajarkan pertanian kepada orang-orang. Aku belum benar-benar berubah menjadi dia, kan? Tapi Lai San adalah kepala suku Yan. Aku hanya orang luar. Ini seharusnya hanya kebetulan yang gila. Aura besar meledak dari langit saat gelombang mengerikan energi roh monster turun ke desa Ning. Beraninya kamu mencoba yang terbaik untuk meyakinkan kakeknya. Jiangba melompat dengan marah ketika dia merasakan gelombang itu. Jiang dari suku Yan ada di sini, monster rendahan apa yang berani menimbulkan masalah. Jiangba melayang di udara dan menatap lekat-lekat makhluk besar di depannya. Jiang dari suku Yan, bukankah kamu sesuatu sekarang? Terdengar suara lembut dengan dentingan kekerasan sesat. Seekor rubah berekor 9 seukuran gunung kecil berdiri di udara. Beraninya manusia datang ke Gunung Qingqiu dan memperbudak keturunan Tusan. Apakah Anda ingin mati, atau berhenti hidup? 1. Generasi selanjutnya percaya bahwa Lai San adalah Kaisar Yan yang mistis dalam mitologi Tiongkok. Perdebatan panjang telah terjadi mengenai apakah Kaisar Yan adalah orang yang sama dengan Shen Nong yang diperkenalkan sebelumnya atau tidak. Sebuah konferensi akademis yang diadakan di Tiongkok pada tahun 2004 mencapai konsensus umum bahwa Kaisar Yan dan Shen Nong adalah orang yang sama. Suku Yan adalah tempat kaisar legendaris berasal. Pada saat inilah Lu Yun akhirnya mengerti apa itu roh monster. Dibandingkan dengan spesimen di depannya,
yang ada di dunia abadi saat ini semuanya terlalu dijinakkan. Bahkan dua kera merah dari Pulau Levitating tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rubah seputih salju ini seukuran gunung kecil di depannya. Ah, jadi itu senior Tusan. Orang yang rendah hati ini adalah Jiang Ba dan menawarkan rasa hormat saya yang rendah hati. Jiang Ba buru-buru membungkuk, mengabaikan sikapnya yang terlalu kuat beberapa saat yang lalu. Beraninya Jiang dari suku Yan memperbudak keturunan Tusan. Apakah kamu ingin dimusnahkan sampai akhir? Rubah putih besar tidak mau menyerah dan menjatuhkan gelombang niat membunuh yang tajam ke desa Ning. Desa pegunungan kecil itu bergoyang seperti perahu di tengah badai, siap untuk terbalik dan pecah berkeping-keping kapan saja. Mengaum, sebuah geraman marah terdengar pada saat ini, dan kehadiran menakutkan muncul dari selatan desa, tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Seekor binatang buas besar dengan tanduk di kepalanya perlahan-lahan terangkat, menampilkan tubuh macan kumbang dan ekor naga. Sisik emas dan batu giok menutupi bentuknya saat menjulang setinggi 300 meter. Itu juga memancarkan kehadiran mematikan yang mengerikan mata emasnya yang samar bersinar dengan niat membunuh saat menatap rubah putih di udara. Pixiu. Ekspresi rubah berubah. Kehadiran dari Pixiu terlalu mengerikan karena benar-benar mendominasi dirinya sendiri. Ini yang Pixiu. Orang-orang berkata bahwa kakek memiliki salah satu dari mereka yang bersamanya. Ekspresi Jiang Ba juga berubah. Dia bahkan tidak terdaftar sebagai semut jika dibandingkan dengan Pixiu atau rubah Tusan. Setiap potongan bulu acak dari mereka bisa menghancurkannya sampai mati 100 kali lipat. Tusan, bukti apa yang kamu miliki bahwa penduduk Ning telah memperbudak salah satu rubahmu? Jiang Ba mengangkat kepalanya dengan percaya diri ketika dia melihat bala bantuan yang luar biasa untuk pihaknya telah tiba. Kerabatku melihat seekor rubah Tusan berdarah murni mengikuti seorang pemuda dari desamu. Jika bukan karena dia memperbudak rubah, mengapa salah satu dari saya sendiri menemani manusia? Karena masalah ini ada hubungannya dengan jenisnya, rubah putih tidak mundur, meskipun Pixiu telah menunjukkan dirinya. Seekor rubah Tusan darah murni dipertaruhkan. Meskipun Tusan adalah nenek moyang dari semua rubah, ada sangat sedikit darah murni dari jenisnya di dunia akhir-akhir ini. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka akan muncul di kaki Gunung Qingqiu, tetapi diperbudak oleh seorang pemuda manusia. Kepala desa Jiangti memandang Lu Yun. Memang ada rubah Tusan putih di sisi pemuda itu, tetapi mereka tidak terlihat seperti hewan peliharaan dan tuan roh. Sebaliknya, mereka tampak lebih seperti dua teman yang jatuh pada masa-masa sulit. Harta karun seperti esensi darah Bi Fang biasanya terselip dari pandangan untuk kesenangan seseorang saja. Namun, Lai San berbagi barang berharga dengan rubah kecil tanpa sedikit pun kengganan. Yip yip yip. Rubah kecil itu keluar dari pakaian Lu Yun dan menyalak pada rubah putih di udara, tampaknya memprotes interpretasinya saat ini tentang berbagai hal. Rubah putih mengerutkan kening dan tiba-tiba mengeluarkan suara melolong. Teluk rubah dan lolongan naik dan turun sebagai jawaban dari hutan pegunungan. Jiangti tegang dan Pixiu menjadi gugup juga. Tampaknya rubah putih telah mengerahkan setiap roh monster di bawah komandonya dan mengepung desa. Mereka yang berkunjung dari suku Yan memiliki kulit yang menyerupai abu. Rubah Tusan adalah suku besar di hutan belantara dan suku Yan hanyalah klan ras manusia yang kuat. Di dunia seperti ini, manusia adalah mata rantai paling rendah dari rantai makanan. Semua umat manusia tidak akan bisa memprovokasi Tusan, apalagi suku Yan. Kenapa kamu tidak ikut? Bukankah selama ini kamu ingin menemukan mereka? Lu Yun membelai kepala rubah kecil itu dan berbisik pelan padanya. Itu juga ingin membunuhmu. Jawab suara lembut dan manis rubah kecil itu. Lu Yun berkedip. Tunggu, jadi kamu sudah lama berbicara kembali. Rubah kecil itu memutar matanya ke arahnya dan berbisik kembali, aku bisa melakukannya, tetapi rubah putih akan membunuhmu. Lu Yun mengusap dahinya. Saya sudah memahami hal-hal di sini. Di era ini, manusia sama sekali tidak setara dengan roh monster. Ini adalah kejahatan yang tidak masuk akal jika manusia berani memperbudak roh monster suku akan dimusnahkan karenanya. Waktu dao manusia yang kamu tahu belum tiba, kata Miao dengan sungguh-sungguh. Dengan Pixiu di sini, Tusan mungkin akan membiarkan desa Ning lolos. Tapi kamu harus mati hari ini. Lu Yun sedikit mengernyit. Serahkan keturunan Tusan dan pemuda itu. Jika tidak, kita akan menghancurkan desa manusia ini hari ini bahkan dengan hadiah Pixiu, terdengar suara lain. Rubah Tusan kedua keluar dari hutan. Yang ini berwarna emas dan energinya bahkan lebih kuat daripada rubah putih sebelumnya. The Pixiu telah memasuki desa yang tepat dan membiarkan longgar dengan energi yang luar biasa sendiri, mengimbangi aura besar dari dua Tusan. Beraninya kau membuang berat badanmu,
Rubah Tusan. Mengeluarkan suara yang jelas. Di tengah tatapan ternganga Lu Yun dan penduduk desa lainnya, Ah Bao berjalan di udara tipis dari gunung ke belakang desa Ning. Kabut cahaya mekar darinya, menyelimuti desa. Ah Bao. Lu Yun terbelalak. Dia mengenal Ah Bao sebagai gadis biasa, tapi saat ini, dia melepaskan kekuatan suci luar biasa yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dia rasakan dari Kaisar Surgawi. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik puncak. Dia adalah roh penghormatan desa Ning, roh pengorbanan misterius itu. Jiang Ba gemetar. Dia tahu bahwa desa itu memiliki roh penjaga, tetapi dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa roh itu adalah cucu Jiang Ti, gadis kecil yang murni dan polos. Dia sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada roh suku Yan. Tidak heran desa Ning kecil bisa berkembang dan makmur di wilayah roh monster Qingqiu. Mereka memiliki Pixiu untuk penjaga dan roh penghormatan yang menahan benteng. Mereka tidak perlu takut meskipun tidak ada pembudidaya di antara barisan mereka. Ah Bao panggil kepala desa. Aku tahu apa yang aku lakukan, kakek. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke rubah. Aku tidak akan menghentikannya pergi jika rubah kecil ingin pergi denganmu, tetapi jika kamu berani melukai sehelai rambut di kepala Brother Lishan, aku akan membuatmu mengalami kekuatan hantu gunung. Gemuruh. Seluruh gunung bergetar saat kecemasan tiba-tiba berdesir melalui rubah Tusan, hantu gunung. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa sebuah desa manusia kecil akan menyembah hantu gunung untuk semangat upeti mereka. Hantu gunung adalah dewa gunung dan eksistensi yang melampaui mereka. Mereka adalah raja ilahi yang legendaris. Jika roh penghormatan ini berani menyebut dirinya satu, maka pasti akan mencapai alam itu. Ada hantu gunung di Gunung Qingqiu, dan mereka akan menjadi roh penghormatan desa manusia. Ini adalah pukulan luar biasa bagi roh monster penghuni. Aku bersedia pergi denganmu. Rubah kecil melompat keluar dan berteriak keras. Tapi kamu tidak bisa menyentuh manusia. Dia menyelamatkan saya dan melindungi saya, dan dia tidak pernah memperbudak saya. Dia tidak punya keinginan untuk hantu gunung untuk memukul semua rubah Tusan dari keberadaan. Rubah Tusan mundur. Sebuah Pixiu mungkin tidak cukup besar untuk mencegah, tetapi kehadiran hantu gunung sudah cukup untuk membuat mereka berpikir lebih baik untuk membunuh Lu Yun. Kamu harus datang menjemputku di Gunung Qingqiu jika kamu menemukan jalan pulang. Kata rubah kecil dengan menyedihkan. Aku merindukan rumah, dan aku merindukan Yue Longsha dan Zuyan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Lu Yun mengelus kepalanya saat dia membuka bel di lehernya dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Ini adalah harta terbesarku, bisiknya ke telinga Lu Yun. Kamu bisa meminjamnya untuk saat ini, jangan lupa untuk mengembalikannya padaku begitu kita pulang. Lonceng ini, Lu Yun mengguncang bel dengan lembut. Itu berdenting ketika diikat ke leher rubah kecil, tetapi diam di tangannya tidak peduli seberapa keras dia mengguncangnya. Kepergian Miao meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam di hati Lu Yun. Dia adalah satu-satunya kenyamanannya di era di mana mereka berdua tidak termasuk, satu-satunya hal yang akrab baginya. Dia bingung kemana dia harus pergi dan apa yang harus dia lakukan setelah dia pergi. Haruskah dia menemukan jalan pulang, atau haruskah dia melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup di era ini? Bertahan sampai hadiahnya akhirnya tiba. Meskipun mereka telah menyelesaikan misi mereka, Jiang Ba dan anggota lain dari suku Yan tidak pergi. Menyingkirkan sedikit kesombongannya, Jiang Ba menghabiskan setiap saat bergaul dengan Ah Zuang dan yang lainnya, menyebut mereka saudara dan mencari setiap kesempatan untuk mendekati Ah Bao. Ah Bao tidak peduli pada mereka dan lebih suka bertahan dengan Lu Yun. Kakak Lishan, bisakah obat dari tanaman yang dimasak ini benar-benar menyembuhkan luka kakek? Ah Bao bertanya dengan rasa ingin tahu, berjongkok di samping Lu Yun dengan mata tertuju pada kendi tanah liat yang ditumpuk di atas api. Kepala desa kakek telah merusak meridiannya, yang menghambat sirkulasi energi batin, Lu Yun menjelaskan sambil tersenyum. Dia akan pulih sepenuhnya setelah minum obatku selama beberapa hari. Setelah terhubung dengan Dao Agung Bawaan dan menjadi seorang kultivator, Lu Yun telah memulihkan beberapa kesadaran dan seni tempurnya. Dia tahu bahwa Jiang Ti adalah seorang kultivator hebat yang lebih kuat dari Jiang Ba, tapi sayangnya, meridiannya terluka parah. Dia kehilangan kultivasinya sebagai akibat dari terhambatnya sirkulasi energi batin, yang akhirnya menjadi orang tua biasa. Bahkan Ah Bao tidak bisa menyembuhkannya. Dia adalah roh penghormatan dari desa Ning, tetapi hanya bisa mengobati luka sederhana meskipun kekuatannya luar biasa. Cedera yang cukup dalam untuk melukai meridian atau organ membuatnya bingung. Lu Yun, di sisi lain, bisa menyembuhkan luka seperti itu tanpa kesulitan sama sekali. Kondisi kepala desa tidak serius menurut standarnya.
Beberapa porsi obat akan cukup untuk memulihkan meridian yang terluka dan tersumbat, memungkinkan kepala suku untuk memulihkan kultivasinya. Di era ini, tidak ada yang tahu apa-apa tentang ramuan obat, apalagi disiplin ilmu yang lebih maju seperti pil dan obat Dao. Lu Yun ragu-ragu apakah dia harus meneruskan praktik yang lebih canggih, seperti metode kultivasi, seni bela diri, dan jalur tambahan yang dia tahu. Dia bukan seorang kontemporer dan takut bahwa mewariskan pengetahuannya akan menyebabkan konsekuensi serius yang tidak hanya mempengaruhi masa depan, tetapi juga mengubah jalannya sejarah. Segalanya mungkin menjadi serba salah karena gangguannya. Selain itu, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang era ini. Ada mitos purba di bumi yang bertahan dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak lebih dari potongan legenda, yang diselesaikan oleh imajinasi generasi selanjutnya. Di sini, Lu Yun tidak boleh menganggap cerita itu sebagai fakta, atau dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Tujuan utamanya adalah pulang dan memulihkan kultivasi dan replikanya. Kemudian, dia akan kembali ke Laut Barat dan melihat apakah dia bisa menemukan reruntuhan dengan arus waktu yang kacau. Dia memiliki untaian harapan lain yang tersedia baginya begitu dia menemukan Xing Chen, dia akan naik ke ranah Kaisar yang agung. Sebelum Kaisar jatuh, Empress Timelite dan Empress Fast Space pernah melakukan perjalanan ke masa depan dengan mengikuti sungai waktu. Luar biasa, siapa yang mengira bahwa bunga dan tanaman yang tidak berguna ini akan menciptakan keajaiban seperti itu? Ah Bao berlutut di tanah dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Mengetahui identitasnya tidak mengubah cara penduduk desa memperlakukan Ah Bao. Mereka masih melihatnya sebagai cucu dari kepala desa, bukan sebagai roh yang harus mereka takuti. Saudara San, Ah Bao. Ah Zuang memanggil mereka. Kepala berkata dia memutuskan untuk kembali ke suku Yan. Apa? Lu Yun memulai. Kembali ke suku Yan. Betul sekali. Ah Zuang terkekeh. Dia mengatakan itu setelah meminum obat Brother San. Betul sekali. Setelah minum obat Anda, dia menemukan dirinya sembuh. Dia akan kembali ke suku untuk menyelesaikan masalah dengan kepala mereka. Dia mengirim saya untuk memberitahu Anda untuk berkemas. Mari kita kembali ke suku bersama-sama. Ah Zuang sangat gembira. Meskipun dia lahir dan dibesarkan di hutan Gunung Qingqiu, dia selalu merindukan desa-desa besar dan suku-suku di luar gunung. Ya, luar biasa. Ah Bao melompat. Saya selalu ingin melihat dunia luar. Meskipun dia adalah roh dewa Gunung Qingqiu, dia adalah hantu gunung, bukan dewa gunung biasa. Yang terakhir tidak bisa meninggalkan gunung yang mengasuh mereka, sementara yang pertama telah lama melepaskan diri dari pengekangan dari tanah dan menjadi roh yang bebas. Lu Yun tidak akan mengatakan tidak, tentu saja. Dia ingin melihat leluhurnya suku Yan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia mengolah dao besar primitif daripada dao abadi, kultivasinya baru-baru ini berkembang dengan kecepatan luar biasa. Metode hidup dan mati adalah metode kultivasi bawaan yang dibuat khusus oleh buku kehidupan dan kematian untuknya. Itu bisa dibudidayakan di bawah dao abadi dan juga jauh darinya. Bahkan ketika dibawa di bawah dao primitif ini, metode ini masih merupakan metode kultivasi terbesar antara langit dan bumi. Hanya dalam beberapa hari, energi murni dan padat di daerah itu tidak hanya membantunya menstabilkan ranah kultivasinya, tetapi juga mendorongnya beberapa tingkat lebih tinggi. Setidaknya, Jiangba bukanlah ancaman besar baginya sekarang. Masuk akal bagi Lu Yun bahwa Jiangti akan membawa penduduk desa kembali ke suku Yan setelah benar-benar pulih. Rupanya, suku itu terkunci dalam perang melawan suku tetangga dan telah menderita banyak korban. Jiangti secara alami tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa setelah mendapatkan kembali kekuatannya. Ah Bao dan Pixiu juga merupakan aset besar dalam perang. Meskipun Jiangti tidak ingin Ah Bao yang berhati murni terlibat dalam perang umat manusia, dia akan menjadi sumber intimidasi yang hebat. Hari berikutnya di bawah tatapan gembira Jiangba, 500 dan beberapa anggota desa berkemas dan meninggalkan rumah mereka selama beberapa dekade. Lu Yun berbalik dan menghela nafas pelan ketika dia melihat ke arah Gunung Qingqiu, yang terletak di seberang dataran di tenggara mereka. Dia memasuki gunung untuk mengucapkan selamat tinggal pada rubah kecil tadi malam. Teriakan yang menusuk tiba-tiba terdengar dari hutan yang menguning saat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu, kata Lu Yun lembut, menatap sosok putih pucat itu. Hari kita menjadi cukup kuat untuk mendapatkan pijakan di sini adalah hari kita bertemu lagi. Hutan belantara yang luas adalah wilayah yang tidak beradab, penuh dengan pegunungan dan pedesaan yang sulit diatur, tanah terlantar dan gurun. Tidak ada jalan yang tepat untuk ditemukan di salah satu bentangannya. Setiap orang harus puas dengan metode paling primitif untuk menentukan arah Hayuro, mengacu pada bintang, bulan, dan matahari di langit.
Gunung Qingqiu terletak di timur hutan belantara besar, dan Sungai Wei di barat dayanya, menempatkannya di tengah daratan. Sekarang sudah memasuki musim gugur dengan flora yang menguning sejauh mata memandang. Angin sepoi-sepoi yang dingin menyapu seluruh negeri, meninggalkan tanda-tanda kehancuran di belakang mereka. Rombongan Desa Ning berayun ke barat daya dengan gegap gempita. Semakin jauh ke selatan mereka pergi, hari-hari menjadi semakin hangat dan beberapa tanaman hijau menghiasi rerumputan dan pepohonan yang layu di sepanjang jalan. Binatang buas berlimpah di rute mereka, semuanya eksotis dan aneh. Beberapa makhluk yang hanya ada dalam mitos dan legenda juga muncul lebih dari sekali di mata kaget Lu Yun. Namun, mengingat bahwa pengiring mereka membual tentang Pixiu yang terus-menerus menyala dengan kehadiran buas yang unik untuk binatang suci, binatang buas selalu ketakutan sebelum mereka mendekati kelompok manusia. Lu Yun tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. 3 hari setelah migrasi Desa Ning, mereka menemukan lebih dari satu desa yang benar-benar hancur. Nasib yang sama juga menimpa beberapa suku yang lebih besar. Tanah berserakan mayat dikelilingi sungai darah, dan binatang buas telah mengais sebagian besar mayat. Dengan datangnya musim dingin, hewan-hewan lapar mencari makan dengan putus asa. Manusia kurus dan rapuh, lahir tanpa kekuatan besar. Di hutan belantara besar, manusia adalah yang terendah di tiang totem. Ini adalah hutan belantara yang besar. Jiang Ti cukup terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Jika bukan karena Ah Bao di sisiku diam-diam mengawasi Desa Ning pasti sudah diratakan dengan tanah sejak lama. Dia membaca simpati dan kesedihan di mata Lai San yang membuatnya terkejut. Penampilan seperti itu seharusnya tidak muncul di mata manusia, karena ras sudah lama terbiasa dengan gaya hidup seperti ini. Di tanah airku, meskipun manusia bukanlah ras terkuat di bawah langit, mereka benar-benar memiliki hak untuk sejajar dengan bentuk kehidupan lainnya. Tekad melintas di mata Lu Yun. Manusia seharusnya tidak seperti ini. Apakah tanah air kakak laki-laki Lishan adalah Nefrite Major? Ah Bao mendekatinya. Saner, manusia berbeda dari yang lain, desah Jiang Ti. Di matanya, Lai San pasti ahli hebat dari suku yang tidak dikenal. Hanya mereka yang memiliki seni tempur hebat yang bisa bersaing dengan surga dan melawan banjir dahsyat dan binatang buas. Manusia biasa tidak memiliki cakar yang tajam atau tubuh yang lincah. Kami tidak berdaya di depan roh monster perkasa dan binatang buas. Metode kultivasi yang diturunkan oleh roh upeti kami membantu kami tumbuh lebih kuat, tetapi kultivasi itu sendiri terlalu sulit. Sangat sedikit manusia berdarah murni yang mencapai puncaknya, ke tingkat di mana mereka dapat menandingi pembangkit tenaga listrik sejati seperti Tusan. Jiang Ti menghela nafas, dan Jiang Ba juga terlihat sedih. Suku Yan adalah salah satu faksi manusia terbesar dan memiliki ahli terbesarnya, tetapi mereka masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan Tusan di Gunung Qingqiu. Lu Yun tetap diam. Bagi manusia, hutan belantara yang luas itu terlalu keras. Setelah 7 hari lagi, vegetasi di sekitarnya berubah menjadi hijau dan suhu menjadi lebih hangat. Hahaha manusia, jeritan menusuk terdengar di depan mereka, diikuti segera oleh serigala liar yang datang entah dari mana. Mereka seukuran lembu liar dan mendesis dengan percikan api. Sudah lama kita tidak mencicipi daging manusia. Pemimpin mereka adalah serigala besar dengan satu tanduk di kepalanya. Air liur di atas pemandangan itu, menatap tanpa berkedip pada kelompok Desa Ning. Mereka adalah serigala api. Warna terkuras dari wajah Jiang Ba. Flamewolves adalah salah satu binatang buas paling ganas di hutan belantara besar, dan masing-masing dari mereka sekuat inisiat di Dao Agung Bawaan. Pemimpin mereka tidak diragukan lagi lebih kuat berkali-kali lipat. Mereka pasti sudah merasakan Pixiu, tapi mereka tetap memilih untuk mendekat. Mengaum. The Pixiu geram dan berjalan mengancam keluar dari rombongan. Ini Pixiu baik-baik saja. Mata hijau cemerlang sang pemimpin berkilat tanpa ampun melihat tantangan muncul dengan sendirinya. Itu tidak cocok untuk Pixiu, tetapi juga tidak takut sedikitpun. Tinggalkan 300 manusia dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak saya ingin melihat berapa banyak yang bisa Anda hemat. Melirik mengancam pada Pixiu, Raja Serigala berhadapan dengan lawannya. Kakek, kamu belum pulih. Biarkan aku. Ah Bao dengan cepat mencegat Jiang Ti setelah melihat bahwa dia akan pergi ke lapangan sendiri. Kegembiraan menyelimuti wajah Jiang Ba ketika dia melihat tindakan gadis itu. Ah Bao adalah hantu gunung, 1 derajat lebih kuat dari roh upeti suku Yan. Dengan dia dalam campuran, sekawanan serigala api ini tidak perlu dikhawatirkan. Kamu juga tidak melakukan apa-apa. Lu Yun dengan cepat menghentikan Ah Bao. Identitas Anda terlalu penting dan Anda seharusnya tidak mengungkapkannya dengan mudah. Kamu akan menarik banyak perhatian yang salah dengan cara itu.
Meskipun dia adalah hantu gunung yang setara dengan Raja Manusia, dia juga sama polosnya dengan hari dia dilahirkan. Tidak ada apa-apa selain kekuatan konyol atas perintahnya, dia tidak memiliki seni tempur di gudang senjatanya, dia juga tidak memiliki pengalaman pertempuran nyata. Jika para ahli yang disebutkan Jiangti datang menelepon, dia akan berada dalam masalah besar. Tusan dari Gunung Qingqiu telah mundur karena dia adalah hantu gunung itu. Jika keduanya meletus dalam permusuhan terbuka hari itu, rubah masih bisa menghancurkannya jika mereka mempertaruhkan segalanya. Tapi kakak laki-laki Lis Han, saya mendapatkannya. Dia menghibur Ah Bao dan berjalan di sebelah Pixiu. Apakah kamu serigala api ingin melihat garis keturunanmu musnah? Dia membalik tangannya untuk mewujudkan seberkas bulu putih berkilau dengan perak. Token Tusan. Anda berada di bawah perlindungan rubah Tusan. Sebuah getaran menjalari Raja Serigala ketika dia melihat seberkas bulu. Tidak heran kamu berani melintasi gunung dan terlibat dalam migrasi skala besar seperti ini. Tatapannya menjadi tidak pasti. Itu takut pada Tusan, tetapi tidak mau menyerahkan semua makanan ini begitu saja. Semua desa dan suku kecil di sekitarnya telah dibersihkan, dan mereka tidak berani menyerang suku besar. Sungguh kebetulan bahwa sekelompok manusia telah jatuh ke pangkuan mereka hari ini. Gunung Qingqiu hanya berjarak 1000 kilometer dari sini. Apakah Anda pikir mereka benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan sekarang? Lu Yun melambaikan seberkas bulu lagi. Tentu saja, ini adalah hadiah dari Miao. Sebagai rubah berekor 9 darah murni yang langka, dia dianggap sebagai putri di antara orang Tusan. Patriark mereka akan melakukan apapun yang dia katakan. Kita pergi. Meskipun sangat enggan, Raja Serigala dengan cepat melambaikan tangan kepada teman-temannya. Mereka masih berada di wilayah roh monster Qingqiu, dan Tusan adalah raja mereka. Jiang Ba dan anggota sukunya semuanya adalah pembudidaya, telah menginjakkan kaki ke Dao Agung bawaan. Mereka hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk melakukan perjalanan dari Sungai Wei ke Gunung Qingqiu. Penduduk desa, bagaimanapun, adalah manusia biasa dengan tubuh lemah dan kecepatan mereka lebih dari 10 kali lebih lambat dari Jiang Ba. Untungnya, suku Yan telah diperingatkan sebelumnya dan mengirim orang-orang mereka untuk menyambut delegasi. Mereka membuat jalan tanah primitif melalui hutan liar, tetapi penduduk desa masih membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk mencapai tempat perkemahan suku. Mereka berhasil tepat sebelum musim dingin terburuk tiba, mengalami banyak masalah dan kemunduran di sepanjang jalan. Bahaya sering mengunjungi mereka, dan banyak yang jatuh sakit atau terluka. Hanya karena kehadiran Ah Bao dan obat-obatan Lu Yun sehingga tidak ada nyawa yang hilang. Lu Yun tidak berhenti mengidentifikasi berbagai ramuan di sepanjang jalan, sering membuat penemuan yang berguna atau memberi label racun baru. Setelah menyaksikan keajaiban obat-obatannya, suku Yan dengan sepenuh hati mendukung tindakannya. Mereka bahkan mengendurkan langkah mereka sehingga mereka bisa membawa Lu Yun ke petak-petak yang penuh dengan berbagai kehidupan tanaman. Tetapi lebih sering daripada tidak, ketika mereka melihat mulut Lai San berbusa dari tanaman beracun lainnya, mereka merasakan perasaan aneh muncul di hati mereka. Riak air Sungai Wei sudah dekat, dan suku Yan tinggal di sepanjang pantainya. Hahaha adikku, akulah pemenangnya pada akhirnya. Tawa hangat terdengar dari kejauhan hingga ke telinga penduduk desa. Seorang pria parubaya tanpa kerutan di wajahnya melangkah keluar, mengenakan pakaian katun yang menonjol dengan otot. Dia bergegas ke Jiangti untuk pelukan erat. Pemandangan itu mengejutkan penduduk desa Ning. Pria berusia 30 tahun ini adalah kakak laki-laki kepala suku mereka. Hahaha, saudaraku sayang, aku masih muda, tapi kamu sudah tua. Kamu sudah sangat tua sekarang. Kepala suku Yan melihat lagi dari dekat saudara laki-laki yang tidak dilihatnya selama beberapa dekade dan tertawa terbahak-bahak lagi. Huff. Jiangti mendengus dan menolak menjawab. Namun, kepala suku tidak menganggap kurangnya respons ini canggung atau menjengkelkan. Dia merangkul bahu Jiangti dengan ramah dan menyambut penduduk desa ke dalam suku. Api unggun bermunculan ketika malam tiba, menerangi semua perkemahan. Segala macam daging yang lezat mendesis dan meneteskan lemak dan minyak ke api. Suku Yan adalah faksi besar dengan sekitar 30.000 orang, dan pada malam ini, mereka menari dan bernyanyi di dekat api unggun untuk menyambut rumah penduduk desa Ning. Begitulah perjamuan masyarakat primitif. Kepala suku disebut Senong. Mata Lu Yun berbinar saat mendengar nama itu. Betul sekali. Kepala suku Yan selalu disebut Senong itu salah satu gelar kemanusiaan yang paling terhormat. Jiang Ba duduk di sebelah Lu Yun, mereka berdua duduk di dekat api unggun yang sangat besar, dan membawa pemuda itu ke sekeliling suku. Lu Yun sedikit mengangguk. Begitu kalau begitu, apakah ada gelar manusia lain yang sama dipujanya seperti Senong? Iya,
Kepala suku Siong di tepi sungai Ji disebut Suanyuan. Suanyuan pertama menemukan gerobak yang kami gunakan untuk transportasi. Tapi, Senong kami menemukan biji-bijian yang bisa kami makan dan menyelamatkan banyak nyawa dengan cara itu. Jadi itu pasti membuatnya lebih baik dari Suanyuan. Ada juga Yachao, Suiren, Changji, mereka semua adalah orang suci yang telah melakukan banyak hal untuk kemanusiaan, jadi mereka terdaftar di Senong dan Suanyuan. Rasa hormat yang khusyuk muncul di wajah Jiang Ba ketika dia melafalkan nama-nama ini. Lu Yun mengangguk perlahan juga. Tidak berlebihan dan sangat cocok untuk menyebut orang-orang ini sebagai orang suci. Tetapi ada dua orang suci lagi yang, meskipun mereka bukan manusia, kami menunjukkan rasa hormat yang sama kepada mereka seperti yang kami lakukan untuk mereka yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka menyelamatkan umat manusia dari bahaya besar selama beberapa bencana, dan nama mereka adalah Wahuang dan Fuxi. Jiang Ba membungkuk menghargai. Wahuang dan Fuxi keduanya keturunan dewa bawaan yang agung, tetapi mereka memilih untuk menjaga manusia di zaman tergelap kita sehingga kita akan bertahan dan makmur di hutan belantara yang besar. Mendengarkan dengan tenang cerita Jiang Ba, Lu Yun tiba-tiba menangkap sesuatu pada saat ini. Saya ingin merekam sejarah dan mendokumentasikan semua kejadian ini yang tidak diketahui oleh siapapun sehingga generasi selanjutnya akan mengetahuinya, tapi bukankah aku berada dalam rentang sejarah yang tidak diketahui sekarang? Pencerahan menghantam kepalanya, tiba-tiba mengubah mentalitasnya. Tidak ada bagian dari sejarah yang lebih nyata daripada bagian yang telah saya jalani sendiri. Bagi saya, saat-saat ini sekarang adalah masa lalu, dan saya menjalaninya lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang saya lakukan akan mengubah sejarah. Pemahaman spontan membuka pikirannya. Reruntuhan kecil di Laut Barat tidak mungkin mengirimnya ke era dewa dan mitologi yang tidak diketahui, ke masa di mana dia berdiri berdampingan dengan begitu banyak tokoh legendaris. Hanya buku kehidupan dan kematian yang bisa melakukannya. Karena saya sudah datang ke sini dan kebetulan menjadi yang Laisan, biarkan aku menirunya dan rasa semua tanaman di bawah langit. Biarkan saya menganjurkan praktik pertanian dan melihat apa yang dapat saya lakukan dari diri saya sendiri. Hanya ketika saya menjadi sejarah, saya dapat menulis sejarah. Ambisi melonjak Lu Yun benar-benar tersulut, menyapu bersih racun yang tak berdaya dan hilang di sekelilingnya. Kamu sepertinya telah berubah, kakak Lishan. Ah Bao mengedipkan matanya yang cerah padanya. Dulu kukira kau begitu jauh dariku. Dan sekarang, Lu Yun mengacak-acak kepalanya sambil tersenyum. Kalian sangat dekat, seperti menjadi lebih nyata. Dengan mata melengkung menjadi bulan sabit, Ah Bao dengan senang hati mengusap wajahnya ke kerah Lu Yun, dengan nyaman menyeka semua noda minyak dan makanannya ke pakaiannya. Beberapa tetua seperti Senong dan Jiang Ti duduk di tengah suku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, saudara. Senong mengadopsi nada misterius. Saya menemukan rumput misterius baru-baru ini yang dapat membantu luka pulih lebih cepat. Jika orang-orang di suku terluka, kita bisa mengacaukan rumput itu dan menyebarkannya di atas luka. Mereka akan menjadi seperti baru setelah beberapa hari. Itu tidak sebagus yang bisa dilakukan oleh roh penghormatan, tapi ada begitu banyak rumput yang tergeletak di sekitar. Kamu tahu dan juga aku tahu bahwa kekuatan semangat upeti terbatas dan itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang suku biasa sepanjang waktu. Selesai dengan pengungkapan besarnya, Senong menatap Jiang Ti dengan puas. Maksudmu rumput seperti ini, kakak? Jiang Ti merogoh sakunya dan mengeluarkan setumpuk potongan kayu. Kira-kira jumlahnya 100, mereka seukuran telapak tangan, ringan, dan sangat kokoh. Segala macam penggambaran tanaman dapat ditemukan di dalamnya. Deskripsi rinci tentang karakteristik, tujuan, dan metode penggunaannya dicatat di sebelah gambar. Jiang Ti memilih salah satu dari mereka dan memberikannya kepada Senong, segera mengejutkan saudaranya hingga terdiam. 1. Ingat orang ini? Tokoh besar di makam terakhir yang dikunjungi Lu Yun sebelum dia diledakkan ke kerajaan datang. Suanyuan juga dikenal sebagai Kaisar Kuning. Secara tradisional dikreditkan dengan banyak penemuan dan inovasi, mulai dari kalender Tiongkok hingga bentuk awal sepak bola, Kaisar Kuning dianggap sebagai penggagas budaya Tiongkok. Dia dikatakan dibesarkan di tepi sungai Ji. 2. 3 penguasa dan 5 kaisar adalah 2 kelompok penguasa atau dewa mitologis di Tiongkok Utara kuno. The Three Sovereigns hidup sebelum The Five Emperors, yang telah diberi tanggal dalam periode dari sekitar 2852 SM hingga 2070 SM. Tergantung pada sumbernya, ada banyak variasi yang mengklasifikasikan sebagai 3 penguasa atau 5 kaisar. Setidaknya ada 6 hingga 7 variasi yang diketahui. Napas Senong menjadi berat saat dia melihat potongan kayu kecil itu.
Dia kemudian menyambar potongan-potongan lain dari tangan saudaranya dan mengintip mereka dari dekat. Sementara itu, para tetua di dekat api unggun berhenti berbicara menilai dari ekspresi Senong, sesuatu yang besar akan terjadi. Saudaraku, Senong mengangkat kepalanya. Apakah ini semua nyata? Anda harus tahu bahwa ada banyak rumput beracun di gunung. Jika kita salah, seseorang akan mati karenanya. Tanaman dan tumbuhan beracun yang dicatat di sini semuanya secara pribadi dicicipi oleh anak bernama Laisan. Dia diberi label mana yang beracun dan mana yang tidak. Yang di tanganmu bisa digunakan dalam pengobatan, dan yang lain ini beracun. Ini hal yang luar biasa, sungguh. Tumbuhan atau rerumputan beracun ini menghasilkan berbagai efek yang berbeda jika dipasangkan dengan cara yang berbeda. Jiang Ti berbicara dengan fasih. Laisanlah yang menyembuhkan lukaku dengan ramuan ini. Senong menembak berdiri. Di mana Laisan? Suruh dia datang ke sini. Tidak, itu tidak benar. Aku akan pergi menemuinya. Aku akan membawamu padanya. Senyum kemenangan menyebar di wajah Jiang Ti saat dia meraih lengan saudaranya dan membimbingnya ke arah Lu Yun. Semua orang berdiri ketika Senong tiba. Kepala suku memegang kekuasaan dan status mutlak dalam suku dan harus dihormati dengan segala hormat. Laisan menyapa kepala suku. Sedikit bingung, Lu Yun memandang Jiang Ti yang berdiri di samping Senong. Apakah kamu menulis semua ini? Senong mendorong potongan kayu di depan Lu Yun. Ya, dia baru saja mulai menjawab ketika kepala suku tiba-tiba membungkuk di pinggang dan membungkuk pada Lu Yun. Laisan, kamu telah melakukan perbuatan besar untuk seluruh umat manusia. Terimalah rasa terima kasihku. Lu Yun hampir melompat keluar dari kulitnya dan tanpa sadar menghindar ke samping. Ini adalah Senong, nenek moyang semua orang Cina. Dia tidak akan pernah berani menerima kehormatan seperti ini dari leluhur yang hebat. Namun, medan kekuatan yang luar biasa meluncur keluar dari Senong dan memakukan Lu Yun ke tempat dia berdiri, memaksanya untuk menerima 3 busur dari kepala suku. Bukan saja dia ketakutan, begitu juga orang-orang suku di sebelahnya. Saya sekarang menyatakan bahwa ketika saya tua dan lemah, ketika saya tidak dapat lagi melakukan tugas kepala, Laisan akan menjadi Senong berikutnya dan kepala suku Yan. Teriak Senong. Ini tidak akan berhasil, kepala. Masalah suksesi adalah hal yang sangat penting, tidak bisa diputuskan begitu gegabah seperti ini. Tolong pertimbangkan kembali, kepala. Suku itu meledak dalam kegemparan saat pengumuman Senong terdengar. Apa yang tadinya merupakan gambaran harmoni, lagu dan tarian, segera berubah menjadi sangat tegang. Udara berdengung dengan ketegangan, jenis yang ditemukan ketika pedang dihunus dan busur ditarik. Hanya mereka yang memiliki kebajikan dan jasa besar yang dapat menduduki posisi kepala suku. Setiap generasi Senong mengalami persaingan sengit sebelum pemenang terakhir muncul. Belum pernah ada yang diputuskan sebelumnya. Keputusan Senong melanggar adat, tetapi dia adalah orang yang menepati janjinya. Dia memadamkan arus bawah emosional dengan lambaian tangannya, dan altar di tengah suku berkobar dengan riak mental yang kuat. Itu datang dari semangat upeti suku. Semua orang terdiam, tetapi mereka tidak lagi memandang Lu Yun dan penduduk desa Ning dengan ramah. Senong tidak peduli tentang itu, dia meraih tangan Lu Yun dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Kepala, saya pikir kita perlu mendiskusikan saya lebih lanjut untuk menjadi Senong berikutnya. Lu Yun memandang dengan masam pada leluhur yang kuat di depannya, keengganan muncul dari lubuk hatinya. Meskipun dia telah berdamai dengan rintangan mentalnya dan puas tinggal di sini untuk menyaksikan sejarah dan bahkan menciptakan aspek-aspek tertentu darinya, itu adalah hal lain yang sepenuhnya menjadi sejarah dengan melangkah ke peran Senong berikutnya. Tidak, masalah ini diputuskan. Jangan khawatir tentang perasaan suku. Mereka akan datang dan mendukungmu sendiri setelah beberapa saat. Senong menggelengkan kepalanya dengan serius. Apa pemikiran lain yang Anda miliki tentang penggunaan herbal dan tanaman beracun? Lu Yun mengerjap, lalu perlahan menyampaikan apa yang dia pahami tentang obat dan pil Dao. Dia membuat sketsa gambaran singkat tentang teori di balik berbagai sifat obat herbal serta konsep terkait. Namun, sebagian besar masih terlalu rumit untuk Senong. Padahal, matanya berbinar ketika Lu Yun menyebutkan bahwa menyeduh banyak ramuan berharga bersama-sama akan membantu kultivasi. Kelemahan terbesar umat manusia adalah kerapuhan yang lahir secara alami dan perkembangan yang tidak memadai setelah lahir. Tingkat kultivasi mereka berkali-kali lebih lambat daripada ras lain, bahkan setelah menginjakkan kaki di jalur Dao Agung bawaan. Jika ada sesuatu yang dapat membantu kultivasi dan meningkatkan kecepatan terobosan mereka, itu akan menjadi hadiah dari surga. Tetapi jenis ramuan dan bahan yang saya kenal sekarang terlalu sedikit.
Resep yang bisa saya simpulkan terbatas pada apa yang sudah saya buat. Jadi saya perlu lebih banyak waktu untuk mengatur temuan saya dan mengidentifikasi lebih banyak tanaman. Lu Yun berpikir sejenak. Tapi yang lebih penting dari kultivasi adalah meningkatkan fisik manusia. Saya perhatikan bahwa berbagai biji-bijian yang dimakan suku semuanya dikumpulkan dari alam liar. Iya, itu bisa dimakan, tetapi mereka hanya berfungsi untuk mencegah rasa lapar. Meskipun pertanian dan peternakan ada di zaman sekarang ini, mereka melakukannya dalam bentuk yang sangat sederhana. Apa yang dihasilkan dari pengejaran itu cukup untuk mencegah kelaparan, dan biji-bijian apa yang dimiliki manusia saat ini tidak dapat dianggap sebagai bekal yang sebenarnya. Pada intinya, inti masalahnya adalah manusia tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan daerah setempat dan menanam apa yang cocok untuk daerah itu. Mereka hanya tahu untuk memberi label tempat di mana gabus dan millet tumbuh, lalu kembali lagi tahun depan untuk memanennya ketika mereka tumbuh lagi. Lu Yun menggali ingatannya untuk berbagi apa yang dia ketahui tentang pertanian dan peternakan. Namun karena kondisi yang terbatas, ia tidak dapat memicu revolusi pertanian. Dia hanya bisa mulai dari detail kecil dan terus naik. Percakapan Lu Yun dan Shen Nong berlangsung selama 3 hari 3 malam. Periode waktu ini memperkuat keinginan Shen Nong untuk menjadikan Lai San sebagai penggantinya. Sekarang, Lu Yun telah membuang semua pemikiran tentang apa dampaknya terhadap sejarah dan berbicara dengan bebas tentang metode tempering dan pernapasan tubuhnya. Adapun metode pengamatan roh yang baru lahir karena itu adalah metode kultivasi di bawah Dao Abadi, tidak mungkin untuk mempraktikkannya di sini. Dua metode ini saja sangat menyenangkan bagi Shen Nong dan anggota suku lainnya. Sementara mereka bisa mempraktikkan metode yang diajarkan oleh roh upeti, itu sangat kasar dan sederhana dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan Lai San kepada mereka. Kekuatan keseluruhan seluruh suku mengambil lompatan besar ke depan dalam rentang hanya satu musim dingin, sementara Ah Zuang dan yang lainnya juga menjadi kultivator juga. Aku berada di puncak level ini, membuat kekuatanku setara dengan puncak kekosongan alam. Lu Yun duduk di tepi sungai Wei dan menilai tingkat kultivasinya saat ini. Di dunia ini yang didominasi oleh Dao besar primitif, demarkasi alam kultivasi adalah urusan yang sangat kabur. Salah satu alam mereka setara dengan beberapa alam di dunia abadi modern. Jika saya membuat satu terobosan lagi, saya akan bisa memasuki alam berikutnya seperti saya telah menjadi abadi. Saya ingin tahu apakah saya bisa merasakan di mana replika saya berada pada saat itu. Ketika pikirannya berkelana ke sini, Lu Yun mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan melesat menuju alam kultivasi berikutnya. Ki yang paling primitif mengalir melalui Lu Yun saat ini. Tidak menjalani pembaptisan oleh Dao Agung, itu adalah energi paling mendasar di bawah langit. Energi semacam ini kuat dan liar, tetapi tidak cocok untuk kultivasi. Jika makhluk di dunia ingin secara resmi menjadi kultivator, mereka harus melampaui batas kelahiran mereka dan mengubah tubuh mereka menjadi tubuh yang cocok untuk Dao Agung bawaan sebelum mereka dapat berkultivasi. Lu Yun telah mencapai batas dari apa yang bisa dia lakukan dengan tubuhnya, jadi ki liar di dalam dirinya bergerak liar, mendorong ambang alam berikutnya lagi dan lagi. Dia tidak tahu apa alam berikutnya, tetapi ada tingkat berikutnya dari metode hidup dan mati. Dia bisa naik ke alam kultivasi berikutnya selama dia membuat terobosan di sana. Ledakan. Sebuah gemuruh besar meraung seperti guntur bertepuk dari tubuhnya dan mengejutkan suku di dekatnya. Dia menerobos dan memasuki inti emas Dao besar. Beberapa pemuda dalam perjalanan mereka untuk menantangnya gemetar ketakutan ketika mereka mendengar keributan itu. Para pembudidaya yang baru diinisiasi ke Dao besar bawaan adalah puncak dalam suku-suku kecil dan dewa perang dari seluruh ras. Tetapi pada saat yang sama, mereka bukanlah pemandangan yang langka di faksi besar seperti suku Yan pemburu. Suku itu seluruhnya terdiri dari pembudidaya. Namun, pembudidaya inti emas adalah pembangkit tenaga listrik terbesar umat manusia. Orang-orang seperti ini sangat langka di suku hanya patriark dan pendeta yang berada di level Agustus itu. Tapi Lai San ini baru berusia 18 tahun dan akan menginjakan kaki ke alam inti emas Dao Agung. Tidak heran kepala desa ingin dia menjadi Shen Nong berikutnya. Seorang pemuda meringis ketakutan. Jadi bagaimana jika dia seorang pembudidaya inti emas? Dia tidak memiliki darah Yan yang mengalir di nadinya. Bagaimana bisa kepala suku Yan, Shen Nong yang dibanggakan, menjadi orang luar? Kebencian mendalam melintas di mata seorang pria yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Namanya King Yu dan dia adalah salah satu orang paling berprestasi di suku tersebut. Dia kemungkinan besar akan menjadi Shen Nong berikutnya jika hidup berkembang seperti yang diharapkan.
Dia tidak mungkin menerima kemunculan tiba-tiba Lai San dan Senong baru saja mengumumkan bahwa pendatang baru akan menjadi pemimpin berikutnya. Mungkin dia mata-mata dari suku Xiong. Sebuah tombak tulang panjang terkepal di tangannya, King Yu bersiap dan melemparkan tombak itu lurus ke arah Lu Yun. Menerobos di udara dengan kilatan putih mematikan, targetnya berada di saat paling kritis dari terobosannya dan tidak bisa bereaksi. Selain itu, Lu Yun tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani menyergapnya saat berada di wilayah suku Yan. Tapi sebelum dia bisa merasakan kedatangan tombak itu menghilang di udara sebagai debu tulang. Aura besar turun dari langit dan menjepit King Yu dan yang lainnya ke tanah. Mereka bahkan tidak bisa mengeong sebagai protes, apalagi menggerakkan otot. Senong yang marah muncul, menatap King Yu dengan tatapan kematian. Ketakutan karena akalnya, King Yu tetap patuh terpampang di tanah. Huff. Senong melambaikan tangannya dan membungkus gelombang kekuatan yang sangat besar di sekitar kelompok itu, membawa mereka bersamanya saat dia mendorong dengan lompatan raksasa. Aku tidak menerima ini. King Yu menatap dengan keras kepala pada ketuanya. Mengapa orang luar bisa menjadi kepala kita? Aku juga tidak menerima ini. Saya juga. Sebagian besar suku berkumpul di sini sebagai protes. Reaksi mereka tidak akan begitu terasa jika Senong menginginkan adiknya menjadi kepala suku berikutnya, tetapi orang-orang telah mencapai dasar dari Lai San ini selama waktu ini. Menurut mantan penduduk desa Ning, bocah ini adalah makhluk liar acak yang mereka temukan di hutan. Latar belakangnya sama sekali tidak diketahui, apalagi berasal dari garis keturunan Yan. Senong gemetar karena marah. Jika bukan karena beberapa tetua dan pendeta suku menahannya, dia pasti sudah mengeksekusi pembuat onar dari sebelumnya. Kepala, saya juga berpikir masalah ini membutuhkan pertimbangan lebih lanjut, kata pendeta suku itu. Dia adalah sosok yang paling dihormati di suku setelah kepala suku, dan perwakilan dari semangat upeti pada saat yang sama. Mata King Yu berbinar ketika dia melihat pendeta mengajukan keberatan juga. Bahkan ketua tidak bisa melawan pendeta dalam banyak hal. Kepala suku Yan adalah pilar dan pelindung rakyat kita. Bagaimana kita bisa memberikan posisi itu kepada orang luar yang tidak dikenal? Pendeta itu menatap Jiang Ti. Kepala desa tua tetap diam pada saat seperti ini. Itu bukan tempatnya untuk berbicara. Dia telah pergi selama beberapa dekade, jadi gengsinya di suku itu sudah lama hilang. Saya akui bahwa Lai San telah melakukan perbuatan sebesar surga bagi suku, dan seluruh umat manusia, dalam mengidentifikasi 100 tanaman. Tapi, kita masih harus menyelidiki asal-usulnya dengan benar. Nada suara pendeta melunak saat dia bertemu mata Senong. Dia juga tahu bahwa kontribusi Lai San terlalu besar untuk kemanusiaan. Semangat upeti bisa menyembuhkan luka dan menyembuhkan penyakit, bisa membangkitkan seseorang dari kematian dan menghidupkan yang terluka, tapi hanya ada satu. Hanya dalam menyediakan bagi diri mereka sendiri ada jalan ke depan bagi manusia. Senong menghela nafas. Aku juga ragu-ragu, tetapi sepenuhnya memutuskan ketika aku melihat Lai San barusan. Paman suku, apakah Anda ingat Kaisar Suci Fuxi? Fuxi, pendeta suku paman suku Senong terkesiap. Fuxi bukan manusia, dia adalah putra dari dua dewa bawaan Lais dan Huaxudan dewa yang sangat terkenal di bawah langit. Dia dan Wahuang telah melindungi manusia di masa tergelap, menyelamatkan mereka dari banjir dan binatang buas, dan mengalahkan dewa iblis bawaan yang memakan manusia. Para pendeta dari berbagai suku manusia pertama-tama menyembah Fuxi penguasa surgawi, kemudian menyembah penguasa dunia Wahuang, sebelum akhirnya menyembah roh upeti suku. Apakah maksudmu pemuda itu ada hubungannya dengan Kaisar Suci? Pendeta itu menggelengkan kepalanya. Ya, dia ada hubungannya dengan Kaisar Suci Fuxi. Senong menegaskan dengan sungguh-sungguh. Meskipun Fuxi bukan manusia, dia telah melindungi kita selama ini. Dia mengambil ahli ras kita dan telah membangun tanah suci manusia. Mereka yang ada di sana adalah harapan terakhir kita, klan suci umat manusia. Suku itu saling memandang, menemukan ini terlalu banyak untuk dipercaya. Ada kekuatan luar biasa di sekitar Lai San yang melindunginya dari gangguan luar. Saya pernah pergi ke tanah suci untuk memberi hormat kepada Kaisar Suci Fuxi dan menyaksikan kekuatan yang sama di sana. Senong menyampaikan dengan nada dering, jadi saya sangat yakin bahwa Lai San berasal dari klan suci. Dia baru saja selesai ketika lolongan terdengar Lu Yun secara resmi menginjakkan kaki ke alam inti emas. 830.